Bab 721. Yi Tianyun belum menjadi Grandmaster pemurnian pil dan masih seorang alkemis tingkat lanjutan. Namun, itu bukan masalah bagi Tianyun, karena dia bisa langsung meningkatkan levelnya sekarang juga. Tingkatkan penguasaan pemurnian pil, kata Yi Tianyun, dan segera sistem peningkatan level gila itu merespons. Ding! Keahlian pemurnian pil berhasil dinaikkan levelnya. Keahlian pemurnian pil berada di tingkat Grandmaster. Peringkat berikutnya membutuhkan 10 juta poin keahlian. Proses naik level sangat mudah karena dia memiliki banyak poin penguasaan. Yi Tianyun mendapatkannya setiap kali naik level, tetapi dia tidak ingin langsung menggunakannya karena ingin melihat apa yang dibutuhkannya di masa depan terlebih dahulu. Karena dia membutuhkannya untuk pemurnian pil, dia menggunakannya untuk meningkatkan penguasaan pemurnian pilnya. Yi Tianyun tersenyum kecil karena sekarang dia adalah seorang Grandmaster pemurnian pil dan Grandmaster rune ilahi. Tetapi Grandmaster pemurnian pil sedikit berbeda karena dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pemurnian ki, tahap pemurnian roh, dan tahap pemurnian jiwa. Ketiga tingkatan ini menyulitkan orang biasa untuk menguasai pemurnian pil, tetapi itu bukan masalah bagi Yi Tianyun. Kau seorang Grandmaster pemurnian pil, teriak seorang tetua karena tak percaya dengan apa yang didengarnya. Yi Tianyun terlalu muda untuk menjadi seorang Grandmaster. Mungkinkah seseorang semuda ini mencapai hal seperti itu? Ya, ada masalah? Kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Aku tidak suka orang menyela saat aku berbicara. Aku sedang berbicara dengan tuan keluarga sekarang, bukan denganmu. Kata Yi Tianyun kepada tetua itu, yang jelas-jelas berada di pihak tetua agung sebelumnya. Keangkuhan Yi Tianyun membuat semua orang marah. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Suo Kaifeng mengabaikan anak buahnya karena terlalu malu dengan kekurang ajaran mereka. Dia bisa membenarkan keangkuhan Yi Tianyun karena anak buahnya bersikap kurang ajar. Siapapun yang tidak menyukai apa yang mereka lihat di sini dipersilakan untuk pergi, kata Suo Kaifeng kepada orang-orang lain di ruangan itu sebelum kembali mengalihkan perhatiannya kepada Yi Tianyun. Apakah kau benar-benar seorang Grandmaster pemurnian pil? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Suo Kaifeng bukan satu-satunya yang penasaran. Jiao Linghe juga penasaran. Dia berpikir Yi Tianyun terlalu muda untuk mencapai hal itu. Apa kau pikir aku akan membahayakan nyawa ayahku? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut dengan jawaban Yi Tianyun karena jawaban itu sederhana dan efektif untuk membungkam semua orang. Yi Xingchen di sini adalah ayah Yi Tianyun, dan tidak mungkin Yi Tianyun berbohong tentang menjadi Grandmaster pemurnian pil ketika nyawa ayahnya sendiri dipertaruhkan. Namun, bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah Yi Tianyun mulai berkultivasi sejak dalam kandungan ibunya? Si Sueyun adalah satu-satunya yang masih tersenyum karena dia sudah pernah melihat teknik pemurnian pil Yi Tianyun di masa lalu. Dia juga tahu bahwa Yi Tianyun memiliki alat yang tepat untuk melakukannya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana Yi Tianyun mencapainya meskipun dia mengetahuinya. Dia tidak ingin bertanya terlalu banyak karena dia percaya Yi Tianyun akan memberitahunya ketika dia mau. Awalnya aku berencana untuk mengamati sendiri proses pemurnian pil. Tetapi aku tidak menyangka bahwa negara ilahi penyegelan surga tidak memiliki Grandmaster pemurnian pil di sini. Jika kita pergi ke lembah ilahi obat, itu akan memakan waktu lama dan pasti menghabiskan terlalu banyak usaha. Akan lebih baik jika aku melakukannya sendiri sekarang karena akan lebih kredibel dan lebih aman, kata Yi Tianyun dengan santai. Ibu akan selalu percaya apa yang kau katakan. Jiao Linghe mengangguk, memutuskan untuk mempercayai putranya. Sekalipun diragukan karena Yi Tianyun masih terlalu muda, ia akan selalu mempercayai putranya. Yi Yuanlong juga mengangguk, memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Suo Kaifeng menatap Yi Tianyun sejenak, lalu segera memerintahkan tetua keempat untuk mengambil rumput Dewa Langit dari gudang faksi. Tetua keempat, ambil rumput Dewa Langit dan bawalah ke sini. Baik, tuan keluarga, kata tetua keempat segera dan pergi untuk mengambil rumput Dewa Surgawi. Ia segera kembali dan memberikannya kepada Yi Tianyun. Jiao Linghe juga menyerahkan rumput penyerap darahnya kepada Yi Tianyun. Dengan demikian, semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan penawar racun haus darah sudah berada di tangan Yi Tianyun. Yi Tianyun kemudian mengeluarkan tungku untuk memurnikan pil, yang mengejutkan Suo Kaifeng. Tungku alkimia tingkat alat suci, kata Suo Kaifeng karena dia tahu betapa berharganya tungku seperti itu. Orang lain juga memandang Yi Tianyun dengan tak percaya karena mereka tidak mengerti bagaimana Yi Tianyun bisa mendapatkan begitu banyak harta berharga yang nilainya lebih tinggi daripada sebuah negara dewa. Tungku alat suci itu sendiri lebih berharga daripada senjata tingkat alat dewa. Aku tidak percaya anak seperti itu bisa memurnikan pil obat tingkat 6. Jika ternyata dia hanya seorang alkemis tingkat 5, bahannya akan sia-sia.
Seorang tetua mengerutkan kening di samping. Ya, jika dia benar-benar gagal, bagaimana dia berencana untuk bertanggung jawab? Kata seorang tetua lainnya dengan nada mengejek. Diam, dia akan menghapusmu jika dia mendengarmu. Tegur orang lain kepada mereka karena menjelek-jelekan Yi Tianyun. Para tetua itu melihat tungku alkimia. Tetapi mereka tetap tidak percaya Yi Tianyun akan berhasil. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa menjadi Grandmaster pemurnian pil di usia semuda itu. Karena itu, mereka percaya Yi Tianyun mungkin hanya seorang alkemis tingkat 5. Seorang alkemis tingkat 5 memang bisa dianggap sebagai Grandmaster pemurnian pil. Tetapi itu masih belum cukup untuk menciptakan penawar racun haus darah, karena itu adalah pil obat tingkat 6. Yi Tianyun mengabaikan para tetua itu meskipun dia bisa mendengar mereka. Dia hanya fokus pada tugas yang ada di hadapannya, yaitu memurnikan penawar racun untuk ayahnya. Dia segera melemparkan api abadi ke dalam tungku untuk memulainya, dan sekali lagi, Suo Kaifeng terkejut oleh api yang digunakan Yi Tianyun untuk memurnikan pil tersebut. Api abadi? Kata Suo Kaifeng dengan terkejut. Aku tidak tahu api yang kau gunakan tadi pada tetua agung adalah api abadi. Aku tahu aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi ini luar biasa, kata Suo Kaifeng dengan penuh semangat. Sebelumnya, ia begitu fokus pada ekspresi kesakitan tetua agung sehingga ia gagal menyadari bahwa api itu sendiri adalah api abadi. Sekarang setelah Yi Tianyun menggunakannya untuk memurnikan penawar, ia langsung menyadarinya. Api abadi adalah api super langka yang lebih kuat dari api Phoenix. Alkemis yang memiliki api ini konon akan menjadi alkemis terbaik di dunia. Bab 722. Ada banyak alkemis yang memiliki api surgawi di antara mereka, tetapi yang memiliki api abadi sulit ditemukan. Bahkan Suo Kaifeng, yang telah hidup begitu lama, tidak pernah benar-benar melihat alkemis manapun yang memiliki api tersebut. Dengan pengungkapan baru dari pemimpin keluarga ini, yang lain mulai percaya bahwa Yi Tianyun benar-benar seorang Grandmaster pemurnian pil yang mampu memurnikan penawar racun haus darah. Dengan peralatan luar biasa seperti itu di gudang senjata Yi Tianyun, tidak ada seorang pun di aula yang cukup bodoh untuk mempertanyakan Yi Tianyun lagi. Namun, Yi Tianyun sebenarnya tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentangnya. Dia segera melemparkan semua bahan ke dalam tungku untuk melihat apa yang terjadi. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini karena Yi Tianyun melemparkan semuanya sekaligus. Mereka percaya bahwa untuk membuat penawar yang begitu rumit dan kompleks, sang alkemis seharusnya melakukan proses pemurnian secara perlahan dan hati-hati. Semua orang mulai percaya bahwa proses pemurnian telah gagal dan bahan-bahannya terbuang sia-sia, berkat kecerobohan Yi Tianyun. Semua bahan itu juga berkualitas tinggi, yang berarti mereka tidak akan bisa mendapatkan bahan lain dalam waktu dekat. Bahkan Jiao Linghe sendiri tercengang karena dia belum pernah melihat seorang alkemis melakukan hal seperti ini. Ini canggung, kata Shi Sueyun karena dia tidak mengerti cara kerja Yi Tianyun. Tetapi dia percaya itu adalah yang terbaik untuk situasi ini. Semua orang mengira tungku itu akan segera meledak dan segera menjauh dari aula karena bahan-bahan berkualitas tinggi pasti akan menciptakan ledakan yang besar dan dahsyat. Bodoh! Ahli pemurnian pil macam apa ini? Jika kita hanya kehilangan rumput roh, semuanya akan baik-baik saja, tapi ini sudah keterlaluan, kata seorang tetua dengan cemberut di wajahnya. Baiklah, kita harus segera pergi dari sini. Ledakannya pasti akan mengerikan, kata yang lain sambil berusaha keluar dari aula. Omong kosong. Dia jelas bukan seorang alkemis, apalagi seorang Grandmaster. Aku yakin aku akan melakukan pekerjaan yang lebih baik darinya, kata seorang tetua lainnya, jelas dengan nada menghina. Semua orang menganggap teknik pemurnian pil Yi Tianyun sangat buruk. Setiap alkemis tingkat lanjut akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Yi Tianyun. Sebagian besar alkemis akan menggunakan obat roh untuk menstabilkan proses pemurnian. Tetapi alih-alih melakukan sesuatu untuk mempermudah proses pemurnian, Yi Tianyun malah memasukkan semuanya begitu saja tanpa pertimbangan apapun. Namun Yi Tianyun sama sekali tidak terganggu. Dia tidak mempedulikan orang-orang yang meragukannya. Akan lebih baik baginya untuk fokus menyelesaikan proses pemurnian karena api abadi bisa berubah-ubah jika tidak dikendalikan dengan hati-hati. Meskipun demikian, api abadi akan sangat mengurangi waktu proses pemurnian. Meskipun keahliannya dianggap aneh dibandingkan dengan alkemis lainnya, dia belum melakukan kesalahan. Suara mendesis yang didengar semua orang bukanlah pertanda bahwa bahan itu akan meledak. Sebaliknya, itu adalah pertanda bahwa bahan tersebut telah mengembun menjadi satu, mengekstrak esensi dan menghilangkan kotoran. Semuanya stabil, dan Yi Tianyun tahu bahwa dia akan berhasil. Suo Kaifeng sendiri berdiri di samping Yi Tianyun dengan kerutan di wajahnya. Dia mengira semuanya akan gagal,
Tetapi setelah menyaksikan proses pemurnian dari dekat, dia tahu bahwa proses pemurnian itu stabil dan semuanya berjalan lancar. Namun sekali lagi, dia belum pernah melihat teknik pemurnian seperti ini. Suo Kaifeng akhirnya melihat kondensasi bahan tersebut, yang berarti penawar racun akan segera selesai. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dia memperkirakan prosesnya akan memakan waktu cukup lama karena memang begitulah biasanya proses pemurnian pil obat yang sulit seperti ini. Tetapi Tianyun menyelesaikannya hanya dalam beberapa jam. Mustahil. Bagaimana kau bisa menyempurnakannya secepat ini? Kata Suo Kaifeng dengan nada takjub. Semua orang terkejut mendengar ucapan ketua keluarga dan mulai mengamati lebih dekat. Mereka pun terkejut menyadari bahwa Yi Tianyun hampir selesai. Tidak mungkin dia akan berhasil. Kan? Pasti karena proses awalnya cukup mudah. Dan semuanya bergantung pada proses akhirnya. Kan? Kata seorang tetua dengan nada ragu-ragu. Mungkin memang begitu. Selalu sulit untuk mengasimilasi energi spiritual pada akhirnya. Jika asimilasi gagal, semuanya akan sia-sia. Kata seorang tetua lainnya dengan ragu. Sebagian besar dari mereka masih belum yakin dengan kemampuan Yi Tianyun dan masih berbicara seolah-olah Yi Tianyun akan segera gagal. Sayangnya, asumsi mereka sangat meleset. Dengan sedikit gerakan jarinya, api abadi di tungku tiba-tiba meningkat intensitasnya, mempercepat proses kondensasi dengan cepat. Selesai, kata Yi Tianyun dengan percaya diri sambil melambaikan tangannya dan membuka tutup tungku. Kemudian dia mengambil 2 pil obat ke dalam tungku, yang berarti dia berhasil memurnikan penawarnya. Pil itu berwarna merah menyala dan agak mirip capung. Jelas sekali pil itu sangat menakjubkan. Pil obat tingkat 6 dengan 5 tingkat pemurnian. Suo Kaifeng tersentak karena kualitas pil tersebut melampaui imajinasinya. Semua orang juga terkejut dengan pengungkapan ini, karena mereka meragukan kemampuan Yi Tianyun. Tetapi ternyata dia memang alkemis jenius selama ini. Dengan 5 tingkat penyempurnaan pada penawar racun tersebut, artinya efeknya akan meningkat secara dramatis. Paling tidak, efek penawar racun tersebut akan meningkat 8 kali lipat. Namun yang paling mengejutkan adalah Yi Tianyun berhasil menciptakan 2 penawar racun tersebut. Suo Kaifeng sendiri merasa senang melihat ini dan memandang Yi Tianyun dengan hormat. Sebelumnya ia terkejut dengan kekuatan Yi Tianyun, tetapi sekarang setelah mengetahui bahwa Yi Tianyun juga seorang Grandmaster pemurnian pil, ia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa Yi Tianyun pastilah orang paling jenius di seluruh dunia. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk saat ini. Jadi, apakah masih ada yang berpikir pil obat ini tidak ada gunanya? Kata Yi Tianyun dingin. Dia mendengar semua yang dikatakan orang-orang sebelumnya, tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya karena dia sedang berkonsentrasi pada pemurnian pil obat. Sekarang setelah selesai, dia bisa menatap mata siapapun. Jika ada yang ingin mengeluh tentang kemampuan dan tekniknya, mereka bisa mengeluh langsung di depannya. Semua orang masih terlalu terkejut untuk mengatakan apapun, tetapi tentu saja, mereka sekarang percaya bahwa Yi Tianyun benar-benar adalah guru besar pemurnian pil. Bab 723. Kau tak perlu khawatir soal alkimiaku, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Suo Kaifeng melihat kedua pil obat itu dan memastikan bahwa itu adalah penawar yang tepat seperti yang mereka harapkan. Sungguh sulit baginya untuk percaya bahwa seorang pemuda seperti itu mampu memurnikan penawar tingkat tinggi seperti itu. Tidak hanya itu, tetapi dia memurnikannya jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Bagi yang tidak ada urusan di sini, silakan minggir. Ayahku sudah menunggu terlalu lama, dan aku tidak berencana membuatnya menunggu lebih lama lagi. Kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju peti mati kristal air tempat ayahnya berbaring. Pemurnian pil selalu terlalu mudah baginya karena hanya membutuhkan kendali atas api. Karena dia sudah memiliki kendali sempurna atas api abadi, dia tidak perlu khawatir akan gagal. Harus kuakui, tingkat alkimiamu jauh lebih tinggi daripada orang-orang di lembah ilahi pengobatan, kata Suo Kaifeng sambil menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar ingin Yi Tianyun bergabung dengan negara ilahi penyegelan surga sekarang juga. Karena Yi Tianyun sendiri nilainya lebih besar daripada gabungan semua tetua mereka. Ibu, berikan penawarnya kepada ayah sekarang. Jika tidak berhasil, kita masih punya yang lain, kata Yi Tianyun sambil menyerahkan satu penawar kepada Jiao Linghe. Jiao Linghe mengangguk dan dengan gembira berjalan menuju peti mati kristal air dan mendorongnya hingga terbuka. Aura peti mati itu segera merembes keluar dan aura dinginnya mulai membekukan udara di aula. Itu untuk melindungi siapapun yang dimasukkan ke dalam peti mati karena aura dingin akan memperlambat semua jenis aura di dalamnya. Peti mati ini juga biasa digunakan untuk leluhur tua karena dapat memperpanjang hidup mereka tanpa batas, hingga mereka dapat menggunakan napas terakhir mereka untuk membela faksi mereka.
Ada begitu banyak leluhur tua yang melakukan itu dan bahkan memasang segel peti mati agar hanya terbuka atas perintah mereka. Jiao Linghe segera memberikan penawar kepada Yi Xingchen dan menggunakan energi spiritualnya untuk membimbingnya menelan pil tersebut dan membantunya menyerap penawar. Tak lama kemudian, penawar berhasil diserap, dan Jiao Linghe menunggu dengan cemas agar penawar tersebut bereaksi. Tidak lama kemudian, wajah pucat Yi Xingchen kembali memerah, menandakan bahwa penawar racun itu mulai bekerja, dan prosesnya cukup cepat karena Yi Tianyun dapat merasakan bahwa esensi darah di tubuh ayahnya sedang menumpuk. Inilah efek dari penawar racun tingkat 5 pemurniannya. Jauh lebih ampuh daripada penawar racun tingkat biasa yang didapatkan Suo Kaifeng di lembah ilahi pengobatan. Jiao Linghe membantu Yi Xingchen menstabilkan esensi darahnya karena saat ini Yi Xingchen masih belum bisa melakukannya. Yi Yuanlong, di samping, tampak gugup karena ingin membantu putranya. Tetapi dia tahu bahwa semakin sedikit orang yang terlibat dalam proses stabilisasi, semakin baik bagi Yi Xingchen. Selain itu, Jiao Linghe bisa melakukannya sendiri karena tingkat kultivasinya bagus. Dia berada di tahap Raja Roh lapisan keempat, dan dia juga paling mengenalnya saat ini. Bagi negara ilahi penyegel surga, Jiao Linghe memang kuat, tetapi tidak cukup karena tujuan mereka adalah agar para tetua mencapai peringkat tahap Raja San. Namun hingga saat ini, sebagian besar tetua masih terjebak di tahap Raja Roh karena sulit bagi mereka untuk berkultivasi di tahap ini. Sebagian besar dari mereka terlalu sibuk mengurus garis keturunan mereka sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan tingkat kultivasi mereka. Selama mereka memiliki garis keturunan penyegel surga yang kuat, mereka merasa bisa menang melawan apapun. Tetua Agung adalah contoh terbaik dari gagasan menyesatkan yang dianut oleh bangsa ilahi penyegel surga saat ini. Jenis korupsi ini sulit dihukum karena sama sekali tidak melanggar aturan. Itu hanyalah kebiasaan yang menjadi aturan yang harus diikuti oleh setiap anggota keluarga. Bahkan ras roh jahat pun memiliki aturan serupa untuk kerabat sedarah mereka. Tetapi mungkin, bangsa ilahi penyegel surga membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi Xingchen langsung membaik berkat penawar racun tersebut. Dan akhirnya ia terbangun saat kelopak matanya mulai bergerak. Jiao Linghe dan Yi Yuanlong khawatir mungkin ada perubahan dalam kepribadian Yi Xingchen setelah ia bangun. Tetapi tidak ada cara untuk mengetahuinya sampai nanti. Ayah! Yi Xingchen buru-buru berkata saat orang pertama yang dilihatnya adalah Yi Yuanlong. Dia mencoba untuk segera duduk kembali, tetapi rasa pusing masih ada karena istirahat yang terlalu lama di dalam peti mati kristal air. Dia mulai melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di dalam negara ilahi penyegelan surga, dan bahwa pemimpin keluarga ada di sana. Pemimpin keluarga, katanya terkejut. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada pria yang begitu terhormat karena dia tahu bahwa pria itu pernah melarikan diri dari faksi tersebut bersama Jiao Linghe. Kau baru saja bangun, santai saja. Suo Kaifeng berkata dengan senyum ramah di wajahnya yang sedikit membuat Yi Xingchen terkejut. Linghe, berapa lama aku tidur? Apakah aku melewatkan sesuatu? Yi Xingchen bertanya dengan cemas kepada Jiao Linghe dengan berbisik. Ia takut terlalu banyak yang telah berubah. Tetapi yang paling ia takuti adalah kehilangan Jiao Linghe. Tidak ada yang salah, semuanya telah ditangani sendiri oleh putra kita, dan kamu harus beristirahat dan memulihkan kekuatanmu, kata Jiao Linghe sambil menatap Yi Tianyun dengan wajah bahagia dan gembira. Anak kita. Yi Xingchen berkata dengan bingung sambil menatap pemuda yang ditatap Jiao Linghe. Ia tercengang melihat bahwa anak yang disebut Jiao Linghe sudah dewasa. Kau anakku? Tanyanya pada Yi Tianyun dengan penasaran. Ya, ini putramu, Yi Tianyun. Dia telah tumbuh menjadi pria tampan dan membantu kita mengatasi kesulitan kita sebelumnya. Jiao Linghe berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia ingin mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan garis keturunan Raja Ilahi Penyegel Surga untuk menjadi seorang jenius super karena putranya adalah buktinya. Selamat datang kembali, ayah, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju peti mati kristal air Yi Xingchen. Yi Tianyun merasa sedikit rumit dan canggung dengan seluruh situasi ini karena dia tidak tahu seperti apa ayahnya dan apa yang akan dipikirkan ayahnya tentang dirinya. Maafkan aku, anakku, kata Yi Xingchen sambil mengulurkan tangan ke arah Yi Tianyun dan menepuk bahunya. Yi Tianyun sedikit terkejut karena ia tidak mengerti mengapa kata pertama ayahnya adalah permintaan maaf seperti itu. Sebenarnya, Yi Xingchen menyadari bahwa ia pasti berhutang banyak pada Yi Tianyun karena ia telah melewatkan seluruh kehidupan putranya. Itulah mengapa satu-satunya hal yang bisa ia katakan kepada putranya saat itu juga adalah permintaan maaf. Yi Tianyun segera menyadari apa yang dimaksud ayahnya dengan permintaan maaf itu dan tersenyum ramah. Bukan apa-apa, ayah. Itu semua sudah berlalu, dan aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi, kata Yi Tianyun dengan hangat.
Terlepas dari perasaannya di masa lalu, setelah mengetahui seluruh cobaan yang dihadapi orang tuanya, dia menyadari bahwa itu bukan kesalahan mereka. "Nak, pasti sulit juga bagimu," kata Yuanlong sambil merasa sedih melihat ekspresi putranya begitu ia bangun tidur. "Ayah." Yi Xingchen ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia terhenti oleh rasa bersalahnya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berada di sisi putranya. Dan ia juga menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengecewakan ayahnya. Karena keduanya tidak mengatakan apapun, Jiao Linghe kemudian menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya, hingga penawar racun Yi Xingchen. Yi Xingchen terkejut dan menatap Yi Tianyun dengan tidak percaya. Dia tidak percaya apa yang baru saja diceritakan istrinya karena dia tidak menyangka putranya akan menjadi jenius super abad ini. "Anakku sekuat itu?" kata Yi Xingchen, masih dengan rasa tidak percaya di matanya. Bab 724. Yi Xingchen diselamatkan dan dengan demikian membuktikan bahwa penawar racun Yi Tianyun adalah pil obat kelas atas. Yi Xingchen secara bertahap pulih di luar dugaan siapapun karena sebelumnya ia tampak sangat lemah. Tetapi sekarang, ia penuh dengan vitalitas. Penawar racun Yi Tianyun setara dengan senjata alat ilahi, jadi tingkat efek seperti ini memang sudah seharusnya terjadi. Esensi darah yang terkandung dalam penawar itu akan larut ke dalam tubuh pasien secara bertahap. Bahkan, penawar itu diklaim mampu meningkatkan esensi darah pasien dalam sekejap mata. Yang perlu dilakukan pasien sekarang hanyalah berkultivasi karena kultivasi Yi Xingchen seharusnya menurun setelah menghabiskan waktu yang begitu lama di dalam peti mati kristal air. Namun Yi Tianyun meramalkan ayahnya akan mampu mencapai kondisi puncaknya sekali lagi hanya dalam setahun. Suo Kaifeng segera mengatur ulang tempat tinggal Yi Tianyun dan keluarganya di negara ilahi penyegelan surga. Meskipun mungkin masih banyak orang yang menyimpan dendam terhadap Yi Tianyun, Suo Kaifeng sama sekali tidak peduli. Lagi pula, orang-orang itu tidak akan bisa berbuat apapun terhadap Yi Tianyun sekarang setelah mereka menyadari betapa kuatnya dia. Setelah beristirahat beberapa hari, Suo Kaifeng mengundang Yi Tianyun ke aula sekali lagi. Kali ini, Yi Xingchen sudah mengetahui semua yang terjadi padanya dan putranya di masa lalu. Tetapi dia masih sulit percaya bahwa putranya sekarang adalah seorang kultivator yang kuat dan bahkan telah melampaui kekuatannya sebelum semua ini terjadi. Dan tentu saja, dalam beberapa hari ini, Yi Xingchen telah berbicara dan berbagi momen-momen dalam hidupnya dan meminta hal yang sama tentang kehidupan putranya. Sehingga mereka telah mengembangkan ikatan ayah dan anak yang cukup kuat yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. "Tuan keluarga," seru Yi Xingchen saat tiba di aula. "Akhirnya kalian datang," kata Suo Kaifeng sambil menatap Yi Xingchen dan keluarganya dengan senyum di wajahnya. "Kurasa kalian sudah bisa menebak apa yang ingin kukatakan. Alasannya adalah untuk meminta kalian dengan sepenuh hati kembali ke negara ilahi penyegelan surga. Aku tahu kita telah melakukan banyak kesalahan, tetapi begitulah cara leluhur kita menanamkannya dalam pikiran kita dalam bentuk adat istiadat. Namun, aku percaya kita bisa berubah. Dengan demikian, aku meminta bantuan kalian untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi faksi kita," kata Suo Kaifeng dengan hormat kepada keluarga Yi Xingchen. "Dengan upaya kita bersama, saya jamin bahwa negara ilahi penyegelan surga akan berubah menjadi lebih baik. Masa depan akan cerah dan negara ilahi penyegelan surga pasti akan bergantung padamu di masa depan sebagai pemimpin keluarga mereka berikutnya," kata Suo Kaifeng penuh harap. "Tuan keluarga, apa maksudmu?" kata Yuanlong sambil terkejut mendengar ucapan Suo Kaifeng. "Aku akan mewariskan gelar kepala keluarga kepadamu. Itulah yang kuinginkan sejak awal. Tetua Agung dan Tetua Ketiga memang kultivator hebat dan ambisius. Tetapi kau jelas lebih kuat dari mereka. Satu-satunya yang menghambatmu adalah kurangnya motivasi untuk berbuat lebih baik," kata Suo Kaifeng sambil tersenyum. "Saya berharap kalian semua memiliki kemauan untuk memaafkan bangsa ilahi penyegel surga dan membantu meningkatkan faksi di masa depan. Tak dapat dipungkiri bahwa saya telah melihat kemampuan Yi Tianyun, dan dia dapat dengan mudah mengisi posisi tetua yang kosong dengan dirinya sendiri. Ini adalah faktor penting karena bangsa ilahi penyegel surga jelas lemah saat ini, dan faksi lain mungkin akan mencoba menyerang kita dalam waktu dekat," kata Suo Kaifeng dengan wajah serius. Ini adalah pendekatan yang sangat jujur karena Suo Kaifeng tidak ingin menempuh jalan memutar untuk sampai kepada orang-orang yang akan dia percayai untuk masa depan negara ilahi penyegel surga. "Saya sangat menyesal, tuan keluarga. Tapi semuanya bergantung pada keputusan ayah saya," kata Yi Tianyun sambil menatap ayahnya. "Terima kasih, Nak. Dan tuan keluarga, kurasa aku akan kembali dan melakukan yang terbaik untuk bangsa ilahi penyegelan surga di masa depan. Meskipun aku tahu ada begitu banyak orang di dalam bangsa ilahi penyegelan surga yang masih menentang kepulanganku, aku ingin Jiao Linghe ikut denganku juga."
Aku mengerti bahwa aku sudah berhutang budi begitu banyak kepada bangsa ilahi penyegelan surga, dan aku harus menebusnya. Aku percaya bahwa mereka yang menentang kita akan secara bertahap mengubah pikiran mereka di masa depan. Yi Xingchen berkata dengan hormat. Tetapi ada dilema lain yang membuatku ragu. Putraku, Yi Tianyun, memiliki faksi sendiri di dunia fana, dan sulit baginya untuk melepaskannya. Karena itu, aku tidak akan memaksakan keputusanku padanya dan membiarkan dia memilih apa yang terbaik untuknya. Yi Xingchen berkata sambil tersenyum kepada putranya. Yi Tianyun tersenyum dan menatap ayahnya dengan bangga. Dia sudah membicarakan hal ini dengan ayahnya sebelumnya dan telah mengambil keputusan. Maaf sekali, tapi saat ini aku tidak bisa bergabung dengan bangsa ilahi penyegel surga. Tetapi aku pasti akan membantu bangsa ilahi penyegel surga di masa depan jika mereka mengalami kesulitan, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Meskipun bangsa ilahi penyegel surga meninggalkan kesan buruk padanya, keluarga kandungnya semuanya ada di sini, jadi dia tidak bisa mengabaikan mereka. Suo Kaifeng tampak sedikit kecewa, tetapi ia merasa sedikit lega ketika mendengar bahwa Yi Tianyun pasti akan membantu. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menekan Yi Tianyun agar bergabung, jadi ia membiarkan Yi Tianyun melakukan apapun yang diinginkannya. Tapi aku ingin memberitahumu tentang sebuah masalah yang pasti akan terjadi di masa depan dan membutuhkan upaya bersama kita untuk mengatasinya. Kata Yi Tianyun sebelum mulai menjelaskan tentang iblis yang dia temui di dunia fana sebelum memasuki dunia surga. Dia juga memberitahu mereka prediksinya bahwa iblis itu pasti akan mampu membebaskan diri dalam waktu sekitar 100 tahun. Aku sudah pernah membaca ini sebelumnya. Leluhur memiliki catatan tentang makhluk iblis ini yang mereka lawan di dunia fana dan berhasil menyegelnya ribuan tahun yang lalu. Tetapi aku tidak menyangka ia akan bertahan selama itu, kata Suo Kaifeng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Leluhur meraih kemenangan berkat kehadiran Raja Ilahi di masa lalu, tetapi sekarang karena mereka tidak memiliki Raja Ilahi, akan sulit untuk melakukan hal yang sama. Ya, ini memang kasus yang cukup aneh karena iblis itu sendiri tidak melemah seiring berjalannya waktu. Bahkan, ia malah semakin kuat. Itulah salah satu alasan mengapa aku tidak bisa membubarkan faksiku di dunia fana, karena aku harus memastikan bahwa faksi ini terhubung dengan baik antara tiga alam. Dan ketika saatnya tiba, aku berharap faksi ini akan menjadi jantung yang akan menyatukan tiga alam untuk melawan iblis itu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Suo Kaifeng merenung sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Aku tidak menyangka akan bertahan 100 tahun dengan kekuatanku saat ini, tetapi aku pasti akan mempertahankan diriku dengan segala cara hingga hari itu tiba. Aku akan bangkit dan melawan iblis itu bersama semua kultivator nanti, bersama semua leluhur tua lainnya, kata Suo Kaifeng dengan penuh percaya diri. Bangsa ilahi penyegel surga masih memiliki leluhur tua mereka, meskipun semuanya diawetkan di dalam peti mati kristal air. Tetapi ketika saatnya tiba, Suo Kaifeng bertekad untuk membangunkan mereka semua. Situasi kita saat ini agak suram karena tidak ada kultivator Raja Ilahi di dunia ini sekarang, kata Suo Kaifeng sambil menyadari perbedaan utama antara masa lalu dan masa kini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menggali informasi apapun tentang Raja Ilahi nanti, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Bukan itu masalahnya sekarang. Aku tidak menyangka mereka masih ada di tiga alam. Tidak ada yang pernah mendengar kabar dari mereka selama ratusan tahun, kata Suo Kaifeng sambil menggelengkan kepalanya. Yah, kalau itu satu-satunya masalah, itu akan terselesaikan begitu aku menjadi Raja Ilahi berikutnya, kata Yi Tianyun sambil mengangkat bahu. Begitu aku menjadi Raja Ilahi, aku akan menghancurkan iblis ini untuk selamanya, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Bab 725. Kata-kata Yi Tianyun mengejutkan semua orang di aula. Suo Kaifeng tertawa menanggapi sambil menatap Yi Tianyun. Masa muda memang luar biasa. Yah, yang bisa kukatakan hanyalah aku menantikan hari ketika kau menjadi Raja Ilahi, kata Suo Kaifeng sambil tersenyum. Aku tahu mencapai tingkat Raja Ilahi itu sulit, tapi aku percaya kau akan mencapainya di masa depan, kata Yi Xingchen, menyemangati Yi Tianyun. Semua orang juga ikut menyemangati, tetapi mereka tidak 100% yakin bahwa Yi Tianyun dapat mencapai prestasi tersebut. Tentu saja itu bukan hal yang mustahil karena kultivasi Yi Tianyun cukup tinggi. Namun, Raja Ilahi adalah peringkat yang menuntut, dan Yi Tianyun harus memenuhi banyak persyaratan sebelum dia dapat mencapainya. Yi Tianyun tahu apa yang dipikirkan orang lain, dan dia tidak peduli. Dia sudah tahu sejak awal bahwa Raja Ilahi adalah peringkat yang sulit dicapai, tetapi dia tahu bahwa dia bisa melakukannya berkat sistem peningkatan level gila. Sekarang, dia harus memikirkan kemana Raja Ilahi menghilang karena dia tidak pernah mendengar informasi apapun tentang keberadaan mereka. Ada beberapa kultivator yang terjebak di tahap puncak Raja Suci tanpa cara
untuk menembus ke alam Raja Ilahi. Mereka mengatakan bahwa kultivasi mereka mengalami hambatan karena suatu alasan, dan mereka tidak dapat menembus dengan kekuatan mereka sendiri. Jangan khawatir, Tianyun, aku akan selalu percaya padamu, kata Si Sueyun sambil berjalan mendekat ke Yi Tianyun dan menggenggam tangannya dengan senyum di wajahnya. Yi Tianyun tersenyum, dan semua pikiran yang tidak perlu yang terlintas di benaknya sebelumnya lenyap. Dia tahu bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan semua itu untuk saat ini. Dia hanya perlu melakukan apapun yang dia bisa. 100 tahun bukanlah waktu yang lama. Dengan mengingat hal itu, aku akan kembali ke dunia hantu dan memeriksa faksi lain yang diciptakan oleh Raja Ilahi lainnya. Aku harus menemukan banyak orang untuk bekerja sama mengalahkan iblis itu ketika saatnya tiba. Mungkin aku bisa menang melawan iblis yang telah disegel, tetapi aku punya firasat bahwa itu bukanlah satu-satunya iblis di dunia ini, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Mereka saling memandang dengan kecemasan di mata mereka. Ketika memikirkan iblis yang bahkan raja-raja ilahi pun kesulitan menghadapinya, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu menandinginya di masa depan. Nak, kau memikul tanggung jawab yang berat di sini. Karena kau tidak ingin tinggal di faksi kita, aku sarankan kau mengambil alih faksi dunia fana terlebih dahulu. Tetapi sebelum kau pergi, aku ingin kau ikut denganku ke warisan leluhur, kata Suo Kaifeng sambil menghela napas. Tuan keluarga. Yi Yuanlong terkejut mendengar ucapan Suo Kaifeng. Dia tahu tentang warisan leluhur, dan itu seharusnya menjadi harta tuan keluarga dan bukan orang lain. Apakah dia benar-benar akan memberikannya kepada Yi Tianyun, yang tidak berniat untuk tinggal di negara ilahi penyegelan surga? Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi Yi Tianyun adalah keturunan leluhur, dan dia berhak atas warisan seperti kita semua. Aku tahu bahwa garis keturunan Raja Ilahi semakin langka dari tahun ke tahun, tapi itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Adapun yang lain, kita tidak akan membelenggu mereka, dan mereka bebas untuk tinggal dengan siapapun yang mereka inginkan, kata Suo Kaifeng sambil tersenyum dan menatap Yi Tianyun. Saya mengerti, tuan keluarga. Lagi pula, saya tahu banyak orang akan menentang saya menduduki kursi tetua, kata Yi Tianyun sambil tersenyum melihat kemurahan hati Suo Kaifeng. Baiklah, jika itu alasanmu menolak tawaranku, kau tidak perlu khawatir. Aku akan memastikan posisimu tidak akan dipertanyakan selamanya. Tapi karena aku sudah tahu kau punya banyak hal lain yang harus dilakukan, bagaimana kalau kita langsung pergi ke warisan leluhur saja? Kata Suo Kaifeng dengan santai. Tentu, kalau tidak keberatan. Yi Tianyun tersenyum. Dia tidak berniat menolak tawaran itu karena tuan keluarga tidak memiliki tuntutan apapun. Dia juga penasaran dengan garis keturunan penyegel surga karena garis keturunannya sendiri memang tipis sejak awal. Mungkin dia bisa membangkitkan garis keturunan itu dengan menerima warisan ini. Dengan Suo Kaifeng memimpin, mereka langsung menuju puncak gunung Dewa Langit Tersegel. Ada penjaga di sekeliling sudut gunung ini, yang menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat suci bagi negara Dewa Langit Tersegel. Para penjaga ini memiliki tingkat kultivasi sekitar tahap roh void, dan begitu mereka melihat pemimpin keluarga datang, mereka memberi jalan dan menunjukkan rasa hormat mereka yang sebesar-besarnya. Tuan keluarga, sebuah teriakan terdengar dari belakang, dan Yi Tianyun melihat bahwa itu adalah sekelompok murid elit. Orang-orang ini adalah tulang punggung bangsa ilahi penyegelan surga untuk masa depan. Apa yang terjadi? Tanya Suo Kaifeng sambil menatap mereka dengan mata penuh rasa ingin tahu. Tuan keluarga, apakah Anda akan pergi ke monumen Dewa Surga Tersegel di atas? Tanya tetua kelima sambil berjalan menuju Suo Kaifeng karena dialah yang memimpin kelompok murid elit. Ya, apakah ada masalah? Tanya Suo Kaifeng dengan penasaran. Tidak ada, tuan keluarga. Saya sendiri akan pergi ke sana untuk memberikan warisan kepada murid pilihan kita. Jadi, untuk siapa Anda akan memberikan warisan, tuan keluarga? Tanya tetua kelima dengan rasa ingin tahu. Aku akan memberikannya satu, kata Suo Kaifeng sambil menunjuk Yi Tianyun. Apa? Itu tidak mungkin, tuan keluarga. Dia bahkan belum bergabung dengan bangsa ilahi penyegel surga. Kau tahu bahwa hanya sesepuh atau yang lebih tinggi yang pantas menerimanya, kata sesepuh kelima sambil mengerutkan kening kepada tuan keluarga. Murid pilihan itu bingung dengan pilihan pemimpin keluarga, tetapi mereka tidak mengatakan apapun karena bukan hak mereka untuk berkomentar tentang hal itu. Aku ingin secara resmi mengumumkan bahwa dia akan menjadi tetua kedua nanti, menggantikan tetua kedua sebelumnya yang akan mengambil posisi ketua keluarga dan Yi Xingchen sebagai tetua agung. Karena kau bertanya sekarang, baiklah, begitulah, kata Suo Kaifeng dengan cemberut di wajahnya. Ucapan pemimpin keluarga itu mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Bukan hanya posisi tetua kedua,
Bahkan posisi pemimpin keluarga dan tetua agung akan diberikan kepada Yi Tianyun dan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa negara ilahi penyegelan langit akan jatuh di bawah kekuasaan keluarga Yi Tianyun. Dengan demikian, tidak seorang pun di dalam faksi tersebut akan dapat mempertanyakan otoritas keluarga mereka di masa depan. Mereka sedikit khawatir tentang apa yang akan terjadi pada faksi tersebut di masa depan. Bab 726. Suo Kaifeng membuat kehebohan besar. Tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jika keluarga Yi mengendalikan negara ilahi penyegel surga, apakah masih ada tempat bagi mereka di sini? Yi Tianyun juga terkejut dengan ucapan Suo Kaifeng. Dia cukup berani untuk menunjuk Yi Yuanlong menjadi pemimpin keluarga berikutnya dan Yi Xingchen serta Yi Tianyun sebagai tetua dengan posisi tertinggi berikutnya. Yi Xingchen mungkin pernah menjadi murid bangsa ilahi penyegel surga, tetapi melarikan diri dari faksi tersebut bersama istrinya tetaplah sesuatu yang patut dipertanyakan. Tuan keluarga, ini benar-benar gila. Saya setuju jika tetua kedua menjadi tuan keluarga berikutnya. Tetapi Yi Xingchen dan putranya bukan siapa-siapa di sini. Mereka tidak memberikan kontribusi apapun, dan mereka tidak memiliki pengaruh di faksi ini. Ini akan menciptakan kekacauan di antara para murid dan tetua, kata tetua kelima dengan percaya diri. Dia benar-benar berpikir bahwa tuan keluarga tidak waras untuk menyarankan hal seperti ini. Yi Tianyun sudah menduga bahwa tetua kelima tidak akan menyukai ide tersebut. Bahkan Yi Xingchen pun tahu ini akan terjadi karena dia sendiri berpikir bahwa dia seharusnya tidak menjadi seorang tetua. Dia tetap akan tinggal di negara ilahi penyegelan surga, tetapi dia berharap untuk meniti karir hingga mencapai peringkat yang lebih tinggi. Sudah lama diputuskan bahwa Yi Xingchen akan menjabat sebagai tetua. Kita telah membuat keputusan ini, dan semua orang menyetujuinya. Ini hanyalah perubahan keadaan. Seandainya bukan karena kesalahan tetua agung dan tetua ketiga sebelumnya, dia pasti sudah menjadi tetua sekarang, bukan? Tetua agung dan tetua ketiga sebelumnya hanya mendapatkan posisi mereka karena tipu daya mereka, kata Suo Kaifeng dingin. Tetua kelima langsung terdiam karena tidak ada kata-kata untuk membantah hal itu. Berdasarkan apa yang dikatakan Suo Kaifeng, bahkan jika mantan tetua agung dan tetua ketiga masih hidup, Yi Yuanlong tetap akan menjadi pemimpin keluarga berikutnya, dan Yi Xingchen pasti akan menjadi tetua. Dan dengan kekuatan Yi Tianyun, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi seorang tetua. Yi Tianyun menatap tetua kelima dan Suo Kaifeng. Dia tahu apa yang dipikirkan Suo Kaifeng dan betapa frustrasinya hal itu bagi tetua kelima. Tetapi pada akhirnya, semuanya tentang kekuatan. Beberapa orang akan memutarbalikkan situasi untuk mencapai tujuan mereka, tetapi tidak ada yang cukup bodoh untuk menolak kesempatan yang sudah ada di depan mata mereka. Semua orang saling memandang, dan mereka sepertinya berpikir bahwa mereka harus memperbaiki keadaan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh tetua agung dan tetua ketiga, kesalahan tetua agung dan tetua ketiga mereka memang membuat semuanya menjadi rumit. Meskipun begitu, tetap saja tidak akan berhasil, kata seorang pemuda sambil berdiri di depan Yi Tianyun. Kultivasinya mungkin kuat, tetapi kau harus memiliki garis darah yang cukup untuk menerima warisan itu, kata pemuda itu dingin. Pemuda ini adalah Yi Feilong, orang yang menyandang gelar jenius nomor 1 negara ilahi penyegel surga setelah hilangnya Yi Xingchen. Dia tampak sangat marah mengetahui bahwa posisinya dengan mudah diberikan kepada orang lain. Dari raut wajahnya saja, Yi Tianyun tahu bahwa pemuda ini pasti memiliki hubungan baik dengan tetua agung dan tetua ketiga di masa lalu. Yi Tianyun mengamati Yi Feilong dengan mata penilaiannya dan menyadari bahwa tingkat kultivasinya berada di tahap roh void lapisan ke-7. Jelas itu tidak buruk untuk seorang pemuda seusianya. Tetapi dibandingkan dengan Yi Tianyun, dia bahkan tidak layak disebut. Yi Tianyun melangkah maju dan menampar wajah Yi Feilong. Apakah kau melihat perbedaan di antara kita sekarang? Yi Tianyun berkata dingin. Seandainya kakeknya tidak menjadi tuan keluarga berikutnya, dia pasti sudah membunuh Yi Feilong. Tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Beraninya kau memukulku. Inilah alasan mengapa aku tidak mendukungmu untuk menjadi tetua di faksi kita. Kau jelas terlalu kejam dan suka menekan orang tanpa alasan, kata Yi Feilong dingin. Yi Tianyun melangkah lagi dan menampar Yi Feilong sekali lagi. Yi Feilong jatuh ke tanah dengan mulut penuh darah. Kau masih belum mengerti apa-apa, bukan? Apa kau akan berbicara tentang kekejaman kepada musuhmu? Di dunia yang penuh dengan ahli bela diri ini, apakah ada yang peduli dengan akal sehatmu? Di dunia ini, orang yang memiliki kekuatan dan kemampuanlah yang akan menang. Dan pemenangnya akan selalu menjadi pahlawan, kata Yi Tianyun dingin. Aku memiliki kekuatan dan kekuasaan, tetapi aku masih memiliki belas kasihan dan alasan di balik tindakanku. Jika aku mau,
Aku bisa membunuh siapapun yang aku inginkan. Sekarang, aku tidak keberatan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang tunduk kepadaku. Itu adalah belas kasihan sederhana karena aku tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Tetapi semua musuhku akan hancur menjadi debu, kata Yi Tianyun dengan nada mengancam. Banyak orang menganggap diri mereka hebat, tapi mereka belum pernah benar-benar berada di medan perang sesungguhnya. Berapa banyak tempat yang pernah kau kunjungi dalam hidupmu? Pernahkah kau memasuki zona berbahaya sebelumnya? Berapa banyak situasi hidup dan mati yang pernah kau alami sebelumnya? Tapi kurasa kau belum pernah mengalaminya. Ya? Maksudku, mengapa kau pergi ke tempat seperti itu padahal kau bisa berkultivasi dengan bebas tanpa gangguan di sini? Tapi dengarkan aku, jika musuh menyerang negara ilahi penyegelan surga, orang sepertimu tidak akan bertahan lama. Seandainya kakekku tidak menjadi pemimpin keluarga berikutnya, aku akan berbaik hati kepada faksi dan membunuhmu di sini dan sekarang juga, kata Yi Tianyun dengan nada mengancam. Kata-kata Yi Tianyun bergema kuat di antara para murid lainnya. Mereka tahu bahwa saat ini mereka tidak memiliki musuh sejati karena nama negara ilahi penyegel langit melindungi mereka. Tetapi begitu musuh mengetahui kekuatan mereka saat ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan dengan mudah mengalahkan negara ilahi penyegel langit. Banyak dari murid-murid ini tidak memiliki darah bangsawan seperti Yi Feilong. Jadi mereka telah memasuki zona berbahaya dan medan perang sesungguhnya untuk mengasah kultivasi mereka dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan peralatan yang lebih baik. Mereka terdiam saat mulai merenungkan setiap kata Yi Tianyun. Mereka menyadari bahwa mereka telah lengah, dan sekarang mereka seperti bunga di dalam rumah kaca yang tidak mampu menahan angin dan hujan di luar rumah perlindungan kecil mereka yang nyaman. Begitu mereka berani keluar, musuh akan dengan mudah merenggut nyawa mereka. Bab 727. Hampir semua orang setuju dengan perkataan Yi Tianyun, terutama Suo Kaifeng. Hal terpenting di dunia ini adalah kekuatan dan kultivasi. Dengan kekuatan, kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Para murid tahu bahwa perkataan Yi Tianyun adalah aturan dasar bagaimana dunia bekerja, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memikirkannya sampai sekarang. Sekarang, dengan mengingat hal itu, mengapa aku tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan itu sendiri? Bahkan jika garis darahku kurang atau tidak ada sama sekali, aku bisa melakukan apapun yang aku mau karena aku jauh lebih kuat darimu. Yi Tianyun berkata dingin kepada Yi Feilong. Jika musuh menyerang dari belakangmu dan mulai menjarah warisan itu, apakah kau masih bisa menahan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki garis darah yang cukup? Berhentilah bersikap bodoh dan minggir dari jalanku, si lemah. Yi Tianyun berkata dingin sekali lagi. Yi Feilong terdiam karena ia tak punya kata-kata lagi untuk diucapkan mengenai masalah ini. Negara ilahi penyegel surga jelas lebih lemah daripada sebelumnya. Nah, itu dia. Itulah alasanku menjadikannya tetua. Lagi pula, meskipun garis darahnya kurang, dia masih memiliki garis darah Raja Ilahi Penyegel Surga dalam darahnya. Lebih baik memberikan warisan itu kepadanya daripada memberikannya kepada orang luar. Kita harus menjaga citra negara ilahi kita tetap kuat. Jika tidak, musuh akan mulai menyadari bahwa kita tidak sekuat yang kita banggakan dan mulai menyerang. Jika itu terjadi, aku ragu kita akan mampu membela diri melawan negara ilahi yang lebih kuat, kata Suo Kaifeng dengan percaya diri dan penuh perhitungan. Tuan keluarga, teriak para murid karena terkejut mendengar kata-kata Suo Kaifeng. Mereka tidak tahu harus berkata apa karena menyadari bahwa itu adalah kekurangan mereka sendiri dan gaya hidup mereka selama ini yang terlalu nyaman sehingga membuat mereka terlalu malas untuk berlatih lebih keras. Sekarang, saya ingin memperjelas. Sebenarnya, saya memiliki kerajaan saya sendiri, dan saya percaya bahwa kerajaan saya akan segera berubah menjadi negara ilahi. Saya tidak terlalu peduli dengan negara ilahi penyegel langit. Karena saya tidak melihat perlunya mendapatkan sumber daya atau kekuatan apapun dari faksi ini. Saya juga tidak terlalu tertarik dengan warisan Raja Ilahi Penyegel Langit, karena saya sudah mendapatkan warisan Raja Ilahi Pencipta Langit, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Semua orang jelas terkejut karena mereka tahu siapa Raja Ilahi Pencipta Surga itu. Dia adalah Raja Ilahi yang kuat di masa lalu, bahkan lebih kuat dari Raja Ilahi Penyegel Surga. Jika Yi Tianyun memiliki warisan Raja Ilahi Pencipta Surga, dia tidak akan membutuhkan warisan Raja Ilahi Penyegel Surga sama sekali. Lebih jauh lagi, mereka terkejut mendengar bahwa Yi Tianyun sudah memiliki kerajaannya sendiri. Meskipun sebuah kerajaan tidak dapat dibandingkan dengan negara ilahi, itu tetap merupakan prestasi luar biasa untuk memiliki kerajaan di usia yang begitu muda. Mereka mulai merasa malu dengan apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Hal itu semakin membuat frustrasi karena mereka tahu bahwa perbedaan usia mereka dengan Yi Tianyun tidak terlalu besar.
Tetapi tampaknya Yi Tianyun telah mencapai jauh lebih banyak, melampaui semua pencapaian mereka sendiri. Jelas bahwa semua tindakan Yi Tianyun sebelumnya ditujukan untuk kepentingan Yi Yuanlong dan Yi Xingchen. Warisan yang akan kuterima ini lebih seperti kompensasi. Adapun jenis kompensasinya, terserah kau untuk memikirkannya sendiri, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Yi Tianyun dan ayahnya harus melalui begitu banyak penderitaan karena tetua agung dan tetua ketiga sebelumnya. Meskipun negara ilahi penyegel langit telah memberinya rumput dewa wangi surgawi untuk menyembuhkan ayahnya, itu tidak cukup. Semua orang di sana mengerti apa yang dibicarakan Yi Tianyun dan karena itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan tetua kelima pun diam karena dia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan Yi Tianyun. Tetua kelima kini mengerti bahwa akan menguntungkan bangsa ilahi penyegelan surga dalam jangka panjang jika mereka memberikan warisan kepada Yi Tianyun. Tetap menjalin hubungan baik dengan kultivator sekuat itu sangat penting. Yi Tianyun dapat membantu mereka di masa depan, tetapi dia jelas tidak akan melakukannya jika dia diperlakukan dengan buruk. Suo Kaifeng melanjutkan berjalan, dan kali ini tidak ada yang mengeluh. Tetapi tentu saja, beberapa dari mereka masih merasa bermusuhan terhadap Yi Tianyun karena dia dengan mudah mendapatkan warisan sementara garis keturunannya sangat kurang. Mereka tahu bahwa dengan garis keturunan yang kurang bagus, warisan itu tidak akan terserap secara efisien. Karena itu, akan sangat sia-sia jika diberikan kepada Yi Tianyun. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di puncak gunung. Di sisi gunung terdapat sebuah lempengan batu yang diukir dengan banyak rune ilahi. Tablet ilahi garis keturunan, seru Yi Tianyun, dan ia langsung tahu untuk apa tablet batu itu. Tablet itu untuk mendeteksi konsentrasi kekuatan garis keturunan. Tunggu sebentar. Sebuah suara terdengar dari belakang, menghentikan mereka berjalan menuju lempengan batu itu. Itu adalah sekelompok murid lain dan beberapa tetua. Tuan keluarga, apa yang terjadi? Mengapa Anda di sini? Tanya tetua keenam dengan rasa ingin tahu. Saya di sini untuk memberikan warisan kepada tetua kedua. Apakah ada masalah dengan itu? Kata Suo Kaifeng dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, ya, tuanku. Saya memang punya masalah dengan itu. Garis keturunannya kurang. Bahkan jika dia menerima warisan itu tidak akan efektif baginya karena warisan itu tidak akan berpengaruh. Anda akan menyia-nyiakan warisan itu jika begini terus, kata tetua keenam dengan cemberut di wajahnya. Apa kau pikir itu luput dari perhatianku? Tidak masalah apakah itu akan efektif atau tidak. Pada akhirnya itu akan selalu sepadan. Sekarang berhentilah mengeluh karena aku masih kepala keluarga. Semuanya tergantung pada keputusanku, kata Suo Kaifeng dingin. Jelas bahwa keluarga Lord adalah orang yang berwenang dalam setiap masalah di sini. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh. Bab 728. Tidak, tuan keluarga, kita tidak bisa melakukan itu. Warisannya sudah sangat sedikit sekarang. Kita tidak bisa terus seperti ini untuk waktu yang lama. Kita harus menabung dan memberikan warisan itu ketika benar-benar diperlukan, kata tetua keenam dengan gugup. Semua orang mengangguk karena mereka sependapat dengan tetua keenam. Tetapi orang-orang dari kelompok tetua kelima tidak mengatakan apapun karena mereka sudah berada di pihak Yi Tianyun. Yi Tianyun menyeringai saat menyadari bahwa tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa untuk mendapatkan kesetiaan orang-orang di negara ilahi penyegelan surga, karena rupanya kata-katanya saja sudah cukup. Tapi tentu saja, akan ada beberapa orang yang menentang gagasan Yi Tianyun tinggal di sana. Sepertinya kau tidak menghormati keputusanku sebagai seorang pemimpin keluarga, kata Suo Kaifeng dengan nada mengancam sambil melepaskan auranya. Bukan itu maksudku, tuan keluarga. Aku hanya ingin kau mempertimbangkannya kembali karena warisan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita perbarui. Begitu habis, tamat sudah. Aku hanya memintamu untuk memikirkan masa depan, kata tetua keenam sambil membenturkan kepalanya ke tanah. Kau tak perlu khawatir soal itu. Ikuti saja kata-kataku tanpa bertanya, kata Suo Kaifeng dengan kesal. Satu-satunya yang bisa ia berikan kepada Yi Tianyun untuk membujuknya agar tetap tinggal dan membantu negara ilahi penyegel surga hanyalah prasasti batu warisan ini. Warisan ini tidak pasti karena seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang setara dengan alat ilahi dalam hal seni bela diri, atau bisa juga tidak berguna sama sekali, seperti seni bela diri tingkat bumi. Izinkan saya menguji konsentrasi garis keturunan saya terlebih dahulu. Saya sedang mempertimbangkan pertimbangan tetua keenam saat ini, dan jika garis keturunan saya benar-benar kurang dan tidak memenuhi syarat, saya tidak keberatan melepaskan warisan ini, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Dia setuju dengan tetua keenam karena warisan itu sendiri sebenarnya tidak terlalu diperlukan baginya saat ini. Jika lempengan batu itu hancur karena telah kehilangan semua warisan, itu akan menjadi sia-sia.
Semua orang terkejut dengan ucapan Yi Tianyun. Mereka tidak menyangka Yi Tianyun adalah orang yang begitu bijaksana. Dia rela melepaskan warisan Raja Dewa Penyegel Langit jika dia tidak memenuhi syarat. Hanya dengan ucapan itu saja, popularitas murid-murid bangsa Dewa Penyegel Langit terhadapnya meningkat secara eksponensial. Dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan poin kesukaan selama ini karena dia tidak berniat menaklukkan negara ilahi penyegel surga. Tetapi tampaknya poinnya tetap meningkat meskipun dia tidak terlalu berusaha akhir-akhir ini. Terima kasih atas pengertianmu, tetua kedua, kata tetua keenam sambil tersenyum. Ia tidak menyimpan dendam terhadap Yi Tianyun. Ia hanya ingin melestarikan sisa kejayaan Raja Ilahi Penyegel Langit di masa lalu selama mungkin, dan itu pun tidak salah. Ia tidak mempermasalahkan Yi Tianyun atau bahkan ayah dan kakeknya yang memimpin negara ilahi penyegel langit karena itu adalah yang terbaik saat ini. Baiklah, aku mengerti kekhawatiranmu. Kalau begitu, mari kita mulai tesnya, kata Suo Kaifeng dengan sedikit cemberut di wajahnya. Mereka yang masih menyimpan rasa permusuhan terhadap Yi Tianyun menggelengkan kepala karena mengira Yi Tianyun akan gagal lolos dan mempermalukan dirinya sendiri. Mereka semua tahu bahwa garis keturunan Yi Tianyun kurang baik karena ia pernah menjadi korban racun haus darah di masa lalu. Oleh karena itu, berapa kalipun Yi Tianyun mengikuti ujian, hasilnya akan selalu sama. Namun, masih ada sedikit rasa gelisah di hati mereka saat Yi Tianyun berjalan menuju lempengan batu itu dengan langkah percaya diri. Yi Tianyun sendiri menyeringai begitu sampai di lempengan batu tersebut. Siapa bilang garis keturunannya kurang? Dia sudah mengembangkan garis keturunannya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dia mendapatkan garis keturunan Dewa Naga, garis keturunan Phoenix Kerajaan, dan garis keturunan lainnya yang jarang dia gunakan. Adapun garis keturunan Raja Ilahi Penyegel Surga, dia mungkin memilikinya sebelum mendapatkan sistem peningkatan level gila, tetapi itu tidak terlalu penting sekarang. Seberapa burukkah jadinya bahkan jika dia tidak memiliki secuil pun garis keturunan Raja Ilahi Penyegel Surga? Seketika itu juga, Yi Tianyun meletakkan tangannya di atas prasasti batu garis keturunan, dan prasasti batu itu mulai bersinar dengan warna menyilaukan yang menjulang tinggi ke langit. Saat cahaya menjulang ke langit, sebuah bintang muncul di udara, dan bintang-bintang ini adalah ukuran untuk melihat apakah Yi Tianyun layak mewarisi garis keturunan atau tidak. Saat satu bintang muncul, bintang lain menyusul, lalu bintang ketiga. Semua orang tersentak melihat tiga bintang menyala. Semua orang tahu bahwa hanya perlu menyalakan satu bintang untuk menerima warisan. Tetapi Yi Tianyun tidak hanya memenuhi persyaratan minimum, dia bahkan melakukan lebih dari itu dan menyalakan tiga bintang. Dia menyalakan tiga bintang. Garis keturunan putra kita sama sekali tidak lemah. Jiao Linghe berteriak kegirangan sambil menangis karena saking gembiranya. Ya, dia memang sangat kuat, kata Yi Xingchen sambil mengangguk. Dia tahu bahwa prasasti batu itu tidak bisa ditempa karena hanya bereaksi terhadap garis keturunan seseorang. Yang lain bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat bintang keempat menyala setelah bintang ketiga. Ada total 9 bintang di udara, dan sepertinya Yi Tianyun akan menerangi setengahnya. Tidak mungkin dia bisa menyalakan lebih dari 5 bintang, kan? Kata tetua kelima dengan wajah kagum. Di masa lalu, para jenius dari negara ilahi penyegel langit telah menyalakan hingga 5 bintang, seperti halnya Yi Xingchen dan Yi Yuanlong. Tidak ada yang bisa menyalakan lebih dari itu dalam lebih dari 100 tahun. Setelah beberapa saat, bintang kelima menyala. Kini semua orang menyadari bahwa garis keturunan Yi Tianyun setara dengan ayah dan kakeknya. Langit bersinar terang, tetapi semua orang tampak terlalu terkejut untuk berkata apapun. Namun, ini belum berakhir. Setelah bintang kelima menyala, bintang keenam pun ikut menyala. Pada saat itu, beberapa dari mereka bahkan mulai mengusap air mata dan mencubit pipi mereka sendiri untuk memastikan apakah ini mimpi. Tetapi ternyata bukan mimpi sama sekali. Semua orang mulai memandang Yi Tianyun dengan tatapan bangga seolah-olah melihat kembalinya seorang dewa. Bab 729. Yi Tianyun mendapatkan 6 bintang. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak ada yang mendapatkan bintang sebanyak itu. Satu-satunya yang mendapatkan 6 bintang di masa lalu dan masih hidup sekarang hampir tidak bernapas karena leluhur tua sedang tidur sampai dibutuhkan lagi. Ini bukan mimpi, kan? Tidak. Aku juga melihat hal yang sama. Siapa bilang garis keturunannya kurang bagus? Dia benar-benar memiliki garis keturunan terbaik di seluruh faksi. Para murid dari negara ilahi penyegel surga segera menyebarkan cerita tentang garis keturunan 6 bintang Yi Tianyun. Mereka akhirnya tahu bahwa Yi Tianyun benar-benar seorang jenius dan juga seorang kultivator yang kuat. Sebagian besar murid tidak dapat pergi ke puncak gunung penyegel surga.
Tetapi mereka tetap mendapatkan berita tersebut berkat para murid yang menyaksikan peristiwa fenomenal itu. Suo Kaifeng sendiri terkejut karena ia ingin melindungi Yi Tianyun seandainya garis keturunannya memang kurang. Tetapi melihat apa yang terjadi, itu pasti tidak perlu. Kebanyakan orang sekarang percaya bahwa Yi Tianyun adalah kultivator absolut yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia hanya selangkah lagi menuju kesempurnaan, kata Suo Kaifeng dengan takjub. Itu pasti efek dari racun haus darah. Jika dia tidak diracuni, dia mungkin sudah mencapai garis keturunan bintang 7 sekarang, kata Jiao Linghe sambil mengerutkan kening. Dia diracuni, kata Suo Kaifeng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah itu sebabnya tetua agung sebelumnya meracuninya? Karena mereka tahu Yi Tianyun pasti akan mengancam status mereka, kata Suo Kaifeng dingin. Sekarang dia merasakan kebencian terhadap tetua agung dan tetua ketiga sebelumnya atas apa yang telah mereka lakukan. Mungkin saja, mereka mungkin tidak bisa membunuh saat itu, tetapi meracuni jauh lebih mudah, kata Yi Wanlong dingin. Ia sebagian menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi di masa lalu, karena ia tidak menyadari apapun yang telah dilakukan tetua agung dan tetua ketiga terhadap keluarga putranya. Seandainya ia menyadari rencana mereka, situasinya tidak akan seperti ini. Perasaan bersalah dan kekecewaan tidak akan membawa kemana-mana karena tetua agung dan tetua ketiga telah disingkirkan. Yi Tianyun sendiri telah hidup selama 20 tahun-tahun ini, jadi sudah terlambat untuk melakukan sesuatu yang signifikan untuk mendapatkan restunya. Yi Xingchen dan Jiao Linghe telah membuktikan diri sebagai pasangan yang unggul karena keturunan mereka adalah seorang jenius. Mengingat kembali hayalan penyegelan surga untuk melestarikan garis keturunan jelas merupakan usaha yang sia-sia. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh mengungkit kesalahan kita di masa lalu. Itu memalukan dan bodoh. Kupikir kalian semua akan kesulitan menerima Yi Tianyun. Tapi ternyata itu bukan masalah lagi, kata Suo Kaifeng sambil tertawa terbahak-bahak. Dia sekarang tahu bahwa sebenarnya tidak masalah untuk melestarikan garis keturunan karena garis keturunan itu akan selalu ada. Tetapi hal terpenting yang harus dipikirkan setiap orang adalah kemampuan bawaan pasangan mereka. Jika pasangan mereka memiliki kemampuan bawaan yang kuat, itu mungkin akan memperkuat kekuatan garis keturunan tersebut. Yi Tianyun sendiri menyeringai karena menyukai bagaimana semuanya berjalan. Dia tahu bahwa garis keturunan Phoenix Kerajaan dan garis keturunan Dewa Naga adalah alasan mengapa pembacaan garis keturunannya menjadi setinggi ini. Meskipun batu garis keturunan tidak mendeteksi garis keturunan Phoenix Kerajaan dan garis keturunan Dewa Naga, batu itu berfungsi sebagai dasar dari garis keturunan penyegel surga yang tersembunyi di dalam dirinya. Yi Tianyun tahu bahwa dia belum mendapatkan apapun dari garis darah penyegel surga miliknya karena belum menunjukkan efek apapun. Tetapi dia berharap bahwa dengan warisan yang akan dia terima, garis darah itu dapat bangkit dan menunjukkan nilainya. Namun tak lama kemudian, bintang ketujuh bersinar terang seperti lampu neon. Semua orang benar-benar kehilangan akal sehat kali ini. Kesadaran bahwa seorang jenius hampir terbunuh oleh dua tetua mereka di masa lalu sungguh membingungkan, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun, ceritanya tidak berakhir di situ. Orang-orang mengira bahwa bintang 7 adalah batas pembacaan, tetapi bintang ke-8 yang bahkan tidak diketahui keberadaannya sebelumnya tiba-tiba menyala. Ini belum pernah terjadi dalam 1000 tahun sebelumnya. Yi Tianyun mungkin adalah orang yang garis keturunannya sangat mirip dengan Raja Ilahi Penyegel Surga. Orang-orang dari faksi lain yang kebetulan berada di negara ilahi penyegel surga juga terkejut. Itu seperti sebuah keajaiban, dan itu bukan pertanda baik bagi faksi lain. Jika seorang jenius seperti ini dibiarkan berkembang, negara ilahi lainnya bisa kehilangan posisi mereka dalam peringkat faksi. Jika Yi Tianyun benar-benar seorang jenius seperti yang dikatakan Sealing Heaven, maka Sealing Heaven Divine Nation kemungkinan akan kembali ikut serta dalam perlombaan menuju puncak. Orang ini harus dibunuh sebelum dia menjadi lebih kuat. Orang-orang dari negara ilahi lainnya berkata dingin. Mereka telah lama memata-matai negara ilahi penyegelan surga, dan sekarang setelah mereka mendapatkan informasi bahwa negara ilahi penyegelan surga memiliki seorang jenius seperti itu, mereka tidak bisa tinggal diam lagi. Namun mereka tidak tahu bahwa Yi Tianyun memang sudah kuat sejak awal. Awalnya, mereka hanya ingin mengawasi negara ilahi penyegel surga, tetapi negara ilahi penyegel surga terus mengalami penurunan peringkat, dan sekarang setelah peringkatnya turun jauh, mereka tidak ingin melihat negara ilahi penyegel surga bangkit kembali. Bab 730. Ketika bintang ke-8 menyala, semua orang terkejut karena hal itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Sesuatu yang begitu luar biasa akan terjadi hari ini. Itu belum berakhir karena bintang ke-9 pun mulai menyala. Seandainya sesepuh agung dan sesepuh ketiga masih hidup, mereka pasti akan ketakutan melihat situasi ini karena menunjukkan betapa rendahnya kedudukan mereka sebenarnya.
Tetua Agung, semoga Anda tidak pernah terlahir kembali, kata para murid dengan kagum sambil memandang bintang ke-8 yang bersinar di langit. Orang di hadapan mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan. Mereka sungguh berharap bahwa bangsa ilahi penyegel surga akan direformasi dan melangkah maju untuk menjadi bangsa ilahi terkuat di dunia surga di kemudian hari. Hampir seketika, poin kesukaan Yi Tianyun meroket. Alih-alih menyimpan kebencian terhadap Yi Tianyun, sebagian besar orang dari negara ilahi penyegel surga sekarang memujanya. Meskipun beberapa dari mereka adalah murid langsung Tetua Agung, setelah melihat sesuatu yang spektakuler ini, mereka tahu bahwa Tetua Agung benar-benar jahat. Meskipun demikian, sebagian dari mereka masih tidak mau mengakui kehebatan Yi Tianyun. Terlepas dari itu, Yi Tianyun berhasil menjadi satu-satunya orang yang masih hidup yang mampu menyalakan bintang terbanyak. Si Sueyun menatap punggung Yi Tianyun dengan senyum di wajahnya. Dia akan berbohong jika mengatakan bahwa pemandangan itu tidak mengejutkannya. Tetapi dibandingkan dengan hal-hal lain yang telah dilakukan Yi Tianyun sebelumnya, ini tergolong ringan. Dia benar-benar menyalakan bintang ke-9. Ini tidak mungkin. Ini bukan keturunan dari garis darah. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Raja Ilahi Penyegel Langit itu sendiri, kata seorang murid dengan kagum saat bintang ke-9 menyala di langit. Kau mungkin benar. Apakah ada kisah tentang reinkarnasi di masa lalu? Ini mungkin salah satu dari yang disebut reinkarnasi, kan? Kata yang lain dengan tatapan penuh kekaguman. Semua orang terkejut dengan pemandangan yang terbentang di depan mata mereka. Bintang-bintang bersinar terang seolah mengejek garis keturunan semua orang. Tetapi tidak satu pun dari mereka merasakan kebencian atau emosi negatif apapun terhadap Yi Tianyun saat ini. Mereka tahu bahwa bangsa ilahi di dunia surga mungkin telah mengetahui peristiwa ini, karena memata-matai faksi lain bukanlah hal yang tidak biasa di dunia surga. Tetapi mereka tahu bahwa tidak semua faksi di dunia surga akan segera mengetahui hal ini. Meskipun demikian, pikiran tentang bangsa ilahi lain yang mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini menimbulkan kekhawatiran. Semua orang merasa gembira karena Yi Tianyun tampak seperti jelmaan kedua dari Raja Ilahi Penyegel Surga. Tetapi ketika mereka mengira semuanya telah berakhir, 9 bintang itu meledak, dan sebuah bintang besar muncul di belakang mereka semua. Bintang ini sangat berbeda dari 9 bintang lainnya sehingga terlihat jelas dengan mata telanjang bahkan dari kaki gunung itu sendiri. Itu adalah bintang ke-10. Adegan ini belum pernah terjadi sebelumnya karena tidak ada yang pernah melihat wujud bintang ke-10. Yi Tianyun sendiri juga merasa gembira. Dia telah membangun kekuatan garis keturunannya dengan kekuatan di dalam tubuhnya untuk menuai hasil terbaik dari ujian ini. Dengan setiap kekuatan yang ia keluarkan dari dalam tubuhnya, lempengan batu garis keturunan itu bersinar semakin terang, menghasilkan bintang lain yang menyala di langit. Tetapi saat bintang ke-10 menyala di langit, Yi Tianyun sendiri diselimuti cahaya yang menyilaukan dan menghilang dari pandangan semua orang. Orang-orang yang menyaksikan seluruh kejadian itu terceng astonished saat melihat Yi Tianyun menghilang. Cahaya yang menyelimuti prasasti batu garis keturunan lenyap, dan 10 bintang yang bersinar terang di langit langsung meredup dan tertutup awan sekali lagi. Hei, apa yang baru saja terjadi? Kemana dia pergi? Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Para murid bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bintang ke-10. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menghilang dari tempat itu. Suo Kaifeng, Yi Xingchen, dan Yi Yuanlong mulai panik karena mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Yi Tianyun adalah secercah harapan yang dibutuhkan negara ilahi penyegel surga setelah sekian lama. Terlebih lagi, Yi Tianyun adalah keluarga yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka benar-benar panik. Aku membawanya ke sini untuk memberinya warisan, tetapi sepertinya leluhur mungkin memiliki rencana lain. Tetapi aku sangat berharap dia akan melewati setiap cobaan yang mereka berikan kepadanya. Sekarang, kita harus berdoa untuk keselamatannya karena kita tidak mampu kehilangan dia. Dia adalah mercusuar harapan kita, penuntun kita menuju masa depan, kata Suo Kaifeng dengan cemas. Para tetua dan murid di tempat itu menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat mereka yang sebesar-besarnya. Mereka mengerti mengapa Suo Kaifeng tampak khawatir dan panik karena Yi Tianyun bahkan tidak pernah berkultivasi di dalam negara ilahi penyegelan surga sama sekali. Jadi leluhur mungkin akan memperlakukan Yi Tianyun sebagai penjajah atau lebih buruk lagi. Pada saat yang sama, bangsa-bangsa ilahi di seluruh dunia surga sedang gempar. Bintang ke-10? Apa kau yakin? Apa kau yakin kau tidak salah lihat? Cepat! Kita perlu mendapatkan informasi tentang orang yang berhasil menyalakan bintang ke-10. Kita harus tahu segalanya tentang orang itu.
Kita harus tahu segala sesuatu tentang anak itu. Kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup lebih lama lagi. Jika tidak, masa depan kita mungkin akan terancam. Semua pemimpin dari setiap negara ilahi panik dan mulai menuntut informasi tentang Yi Tianyun. Mereka mengira prasasti batu garis darah akan berakhir setelah bintang ke-6 atau ke-7. Tetapi prasasti itu malah menyala hingga bintang ke-10. Kini, semua negara ilahi sedang berusaha mencari cara untuk menyingkirkan Yi Tianyun dari dunia. Bab 731. Orang-orang dari faksi lain segera berspekulasi tentang siapa jenius yang sedang naik daun dari alat ilahi penyegel surga. Namun, mereka tampaknya tidak dapat mengetahuinya karena Yi Tianyun tidak pernah masuk dalam radar mereka. Pada saat yang sama, di puncak gunung penyegel surga, Suo Kaifeng dan murid-murid bangsa ilahi penyegel surga lainnya bertanya-tanya kemana prasasti batu garis darah membawa Yi Tianyun. Kemana dia diteleportasi? Kata Suo Kaifeng dengan muram sambil menatap langit. Ia penasaran sekaligus gugup. Ia tidak akan sanggup jika Yi Tianyun terluka atau, dalam kasus terburuk, meninggal setelah menerima berkah seperti itu. Dia luar biasa. Dia menerangi semua bintang, kata Yi Xingchen sambil memeluk Jiao Linghe dengan penuh semangat. Ya, dia benar-benar luar biasa, kata Jiao Linghe sambil berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Ia takut akan menangis bahagia jika membiarkan emosinya menguasai dirinya. Ia masih merasa sedikit bersalah karena telah membawa Yi Xingchen pergi dari negara ilahi penyegelan surga di masa lalu. Ia tahu bahwa jika bukan karena dirinya, Yi Xingchen tidak akan meninggalkan negara ilahi penyegelan surga. Tetapi setelah putranya memperbaiki semuanya, ia bisa bernapas lebih lega. Dia merasa sangat bersalah ketika Yi Tianyun lahir karena dia tidak dapat merasakan garis keturunan Raja Ilahi Penyegel Surga dalam dirinya. Tetapi sekarang, itu pasti bukan masalahnya. Pada saat yang sama, Yi Tianyun tiba di sebuah ruangan unik dalam sekejap. Dia melihat hamparan ruang angkasa yang luas di depannya tanpa apapun. Ketika dia mendongak ke langit, dia mendapati benua-benua melayang di sekitarnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat tebing di belakangnya, yang menghalanginya untuk mundur. Tempat apa ini? Apakah ini tempat untuk menerima warisan 10 bintang? Yi Tianyun bertanya dengan penasaran, tetapi sayangnya, dia tidak terkejut dengan semua ini. Ketika dia menyalakan bintang ke-10, dia langsung diteleportasi oleh cahaya dari prasasti batu garis darah. Dia melihat ke bawah tebing dan langsung tahu bahwa dia memang berada di bintang ke-10 yang menyala sebelumnya, karena dia dapat melihat 5 gunung suci negara ilahi penyegelan surga dari tempat dia berdiri. Area ini jelas tidak mudah dijangkau, dan tampaknya satu-satunya syarat untuk memasuki tempat ini adalah dengan menyalakan bintang ke-10 itu sendiri. Tapi semua orang salah. Ini sama sekali bukan bintang. Ini adalah alat ilahi 10 harta karun, kata Yi Tianyun dengan sedikit terkejut. Dia benar-benar mengira bintang-bintang yang bersinar di atas prasasti batu garis darah itu adalah bintang sungguhan, tetapi ternyata itu semua adalah alat ilahi. Ukiran rune ilahi pada lempengan batu garis keturunan sebelumnya tampak aneh, sehingga Yi Tianyun menyadari bahwa itu adalah perbuatan Raja Dewa Pencipta Langit. Tetapi meskipun itu adalah lempengan batu yang digunakan oleh Raja Dewa Penyegel Langit, tidak masalah sama sekali jika Raja Dewa Pencipta Langit yang menciptakannya untuknya. Sungguh disayangkan bahwa Raja Dewa Penyegel Langit meninggalkan 10 alat ilahi di sini tanpa pengawasan setelah kehilangan keturunannya yang sangat dicintainya. Warisan Raja Dewa Penyegel Langit itu unik karena kekuatan yang diterima kultivator dipengaruhi oleh alat-alat ilahi ini. Sekarang Yi Tianyun mengerti mengapa kekuatan Tetua Agung meningkat secara eksponensial ketika dia bertarung melawannya sebelumnya. Itu semua karena kekuatan dari alat-alat ilahi ini. Kekuatan yang diberikan oleh alat-alat ilahi bervariasi sesuai dengan jumlah bintang yang dinyalakan oleh pewarisnya. Karena sesepuh agung itu menyalakan 5 bintang ketika menerima warisannya, dia memperoleh kekuatan 5 alat ilahi. Yi Tianyun harus mengakui bahwa dia terkesan dengan kelicikan Raja Ilahi Penyegel Surga. Dengan alat-alat ilahi yang ditinggalkannya, dapat dikatakan bahwa seluruh dunia surga adalah taman bermainnya. Untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat mengembangkan kekuatan mereka dengan baik, dia meninggalkan tipu daya warisan ini. Ya, sepertinya alat-alat ilahi ini hanya berfungsi di dunia surga, kata Yi Tianyun sambil melihat sekeliling dataran datar itu. Dia mulai berjalan maju untuk melihat apa yang bisa dia lakukan di sana. Tetapi saat Yi Tianyun melangkah beberapa langkah ke depan, sebuah roh tiba-tiba muncul, memberinya penghormatan. Selamat datang, pemilik baru, kata roh itu dengan hormat. Apakah aku menjadi master baru dengan menyalakan bintang ke-10? Tanya Yi Tianyun dengan geli. Ya,
Guru tua telah menyatakan bahwa kultivator yang mampu menyalakan bintang ke-10 akan menjadi pemilik barunya. Roh alat yang tampak seperti anak laki-laki berkata dengan anggun kepada Yi Tianyun. Apakah 9 roh lainnya juga akan menunjukkan diri sebagai roh alat? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Tidak. 9 bintang lainnya juga milikku. Pemilik lama ingin menciptakan alat ilahi tingkat tinggi, tetapi dia gagal, dan karena itu kami bersepuluh lahir. Tetapi pada akhirnya, kami bersepuluh adalah satu, kata roh alat itu dengan anggun. Yi Tianyun terkejut. Raja Dewa Penyegel Langit gagal menciptakan alat-alat ilahi tingkat tinggi, tetapi alih-alih kehilangan semua bahan dan ramuannya, ia menyelamatkan proyek tersebut dan menciptakan 9 alat ilahi tingkat rendah dan 1 alat ilahi tingkat menengah. Yi Tianyun tahu bahwa Raja Dewa Penyegel Langit adalah seorang pandai besi yang kuat yang bahkan mampu menciptakan alat ilahi untuk membantunya dalam pekerjaannya. 10 alat ilahi itu sebenarnya hanya satu. Fakta itu saja membuat Yi Tianyun menghela napas karena ia menyadari betapa dahsyatnya jurus penyegelan Raja Ilahi Surga di masa lalu. Jadi, apalagi yang ditinggalkan leluhurku? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Dia adalah keturunan langsung dari Raja Dewa Penyegel Surga. Jika tidak, dia tidak akan bisa datang ke sini karena dia membutuhkan jejak garis keturunan Raja Dewa Penyegel Surga untuk mengaktifkan prasasti batu garis keturunan. Sebagai permulaan, selain menjadi pemilik baru tempat ini, kau memiliki aku untuk membimbingmu jika kau membutuhkan bantuan apapun dan kau memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh dunia surga, kata roh alat itu dengan jujur. Melindungi dunia surga? Apa maksudmu? Tanya Yi Tianyun dengan ekspresi terkejut. Dunia surga adalah tempat yang luas, dan dia sudah disibukkan dengan kewajiban melindungi negara ilahi penyegel surga. Bab 732. Yi Tianyun sangat bingung karena dia pikir dia hanya perlu melindungi negara ilahi penyegel surga. Tetapi mengapa Raja Ilahi Penyegel Surga ingin dia melindungi dunia surga? Apakah itu berarti Yi Tianyun juga harus melindungi negara ilahi lain di dunia surga? Apakah itu berarti aku harus melindungi dunia surga dari invasi iblis? Tanya Yi Tianyun sambil mengingat bahwa Raja Ilahi Penyegel Surga adalah Raja Ilahi lain yang membantu Raja Ilahi Pencipta Surga untuk menyegel iblis. Sepertinya Tuan Baru sudah mengetahui tentang monster iblis itu, yang menghemat waktu kita untuk penjelasan. Tuan Lama meninggalkan 10 alat ilahi sebagian besar untuk melindungi dunia surga dari invasi iblis. Tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak akan cukup tanpa seorang tuan yang dapat menggunakannya. Karena itu, dia menciptakan sistem di mana orang yang dapat menerangi semua bintang akan segera menjadi tuan baru. Roh alat itu berkata tanpa emosi. Jadi, agar kau benar-benar memahami tempat ini, aku akan mengajarimu semua yang kau butuhkan untuk mengendalikan 10 alat ilahi guna melindungi seluruh dunia surga dari invasi iblis, kata roh alat dengan penuh semangat. Satu pertanyaan, bisakah aku menggunakan alat-alat ilahi ini untuk hal lain? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Ya, meskipun tujuan utamanya adalah untuk menghentikan invasi iblis, selama invasi belum terjadi, kau bebas menggunakannya sesukamu, kata roh alat itu dengan acuh tak acuh. Bagus sekali. Jadi, apakah dunia manusia dan dunia hantu juga memiliki mekanisme pertahanan yang sama terhadap invasi iblis? Yi Tianyun bertanya sekali lagi. Ya, dunia fana memiliki altar ilahi pendaki surga, dan itu mungkin merupakan alat ilahi terbaik untuk bertahan melawan iblis. Namun, altar ilahi pendaki surga juga ada di dunia hantu dan dunia surga. Roh alat itu berkata dengan acuh tak acuh. Altar ilahi pendaki surga di dunia fana? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Yi Tianyun bertanya-tanya. Altar ilahi pendaki surga yang dilihatnya di dunia hantu dan dunia surga adalah tempat seperti biara yang sangat besar yang akan menarik banyak kultivator. Altar ilahi pendaki surga di dunia fana berada di bawah air di Pulau Awan Iblis. Pernah terjadi pertempuran besar di sana yang mengakibatkan altar ilahi pendaki surga tenggelam ke dasar laut. Itu adalah pertempuran tepat sebelum ketiga raja ilahi berhasil menyegel iblis. Selain sangat kuat, Raja Ilahi Pencipta Surga juga merupakan pemimpin yang menawan, kata roh alat dengan ekspresi kagum saat menggambarkan Raja Ilahi Pencipta Surga. Ah, jadi itu sebabnya aku punya perasaan campur aduk saat berada di sana, kata Yi Tianyun sambil mengingat getaran aneh yang dia rasakan selama berada di pulau itu. Jika dia bisa menggali altar ilahi pendaki surga di dunia fana, dia akan bisa berteleportasi antar dunia sesuka hatinya. Dia mengira altar ilahi pendaki surga hanya menghubungkan dunia surga dan dunia hantu. Tetapi karena dia ingat bahwa Raja Ilahi Pencipta Surga adalah pelindung dunia fana, seharusnya dia tahu bahwa dunia fana juga seharusnya memiliki altar ilahi pendaki surga. Apakah ada alat ilahi lain yang perlu saya ketahui? Tanya Yi Tianyun. Ya,
Dunia fana memiliki prasasti kuno penekan batu surgawi yang dapat menekan iblis terkuat. Kultivasi iblis terkuat berada di tahap Raja Ilahi lapisan ke-8. Roh alat itu menjawab dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun langsung mengerutkan kening saat mendengar bahwa iblis terkuat di masa lalu berada di tahap Raja Ilahi lapisan ke-8. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu melawan kekuatan dahsyat seperti itu dalam kondisinya saat ini. Tetapi karena dia tahu bahwa segel pada iblis itu setidaknya akan bertahan 100 tahun lagi sebelum pecah. Hal itu sedikit menenangkannya karena dia memiliki kelonggaran untuk meningkatkan levelnya lebih lanjut sementara itu. Apalagi yang kau ketahui? Yi Tianyun bertanya kepada roh alat itu sekali lagi. Pada dasarnya, itulah semua yang dimiliki dunia fana untuk pertahanan melawan dunia iblis. Dunia surga memiliki 10 alat ilahi dan altar ilahi pendaki surga, sementara dunia hantu seharusnya memiliki sesuatu di bawah area dunia bawah surgawi dan juga altar ilahi pendaki surga lainnya. Namun, yang kutahu hanyalah kau harus menemukan keturunan Raja Ilahi dunia bawah kuno, kata roh alat itu sambil mencoba mengingat semua hal tentang alat ilahi lainnya untuk bertahan melawan iblis. Begitu. Aku mengerti apa yang perlu kulakukan nanti, kata Yi Tianyun sambil mengangguk. Langkah selanjutnya adalah menemukan keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno. Jadi, apalagi yang perlu saya lakukan di sini sementara itu? Tanya Yi Tianyun. Untuk saat ini, yang perlu kau lakukan hanyalah satu kebaikan kecil untuk 10 alat ilahi. Kau hanya perlu memegang liontin giok ini dan memperbaiki tablet batu warisan yang sekarang disebut tablet batu darah. Saat ini, tablet batu warisan hampir rusak, dan tidak dapat memberikan warisan yang seharusnya kau terima. Roh alat itu berkata sambil meletakkan liontin giok kecil di tangan Yi Tianyun. Yi Tianyun mengangguk saat menyadari bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak poin prestis saat memperbaiki prasasti batu warisan. Dia sekarang menyadari alasan sebenarnya mengapa tetua ke-6 begitu bersikeras untuk tidak menyia-nyiakan warisan itu pada Yi Tianyun. Tetua ke-6 tidak tahu bahwa bukan warisannya yang hampir habis, tetapi prasasti batu warisan itu sendiri yang hampir rusak. Jadi, aku harus menggunakan prasasti batu jika ingin datang ke sini lagi? Tanya Yi Tianyun lebih lanjut. Tidak, kau telah menjadi pemilik baru tempat ini. Jadi kau bebas datang ke sini selama kau mau, kata roh alat itu dengan santai. Apakah semudah itu? Tanya Yi Tianyun dengan heran. Ya, kata roh alat itu dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun mengangguk sebelum terbang turun menuju puncak gunung penyegelan surga. Mulai sekarang, dia memiliki basis lain di dunia surga, dan dia dapat dengan bebas menggunakannya untuk mengendalikan siapapun. Dengan mengendalikan 10 alat ilahi, Yi Tianyun pada dasarnya mengendalikan dunia surga. Pada saat yang sama, semua orang di puncak gunung penyegelan surga masih terkejut dengan kejadian itu dan bertanya-tanya di mana Yi Tianyun berada. Namun akhirnya mereka melihat sesosok figur terbang di langit, perlahan-lahan turun ke arah mereka. Lihat, ada seseorang menuju ke sini. Teriak seseorang dengan lantang, mengarahkan perhatian semua orang ke sosok yang terbang itu. Perlahan semua orang menyadari bahwa sosok itu adalah Yi Tianyun, dan mereka terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Terutama mereka yang dulu menentang Yi Tianyun kini menyadari betapa hebatnya Yi Tianyun sehingga mereka berencana untuk mengabdi kepadanya. Yi Tianyun memandang ke arah semua orang saat ia mendarat dengan mantap di puncak gunung, dan ia melihat bahwa tingkat kesukaan orang-orang yang berdiri di sana meningkat lebih dari 100. Yi Tianyun tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Bab 733. Yi Tianyun merasa canggung karena ia tidak berusaha membangun hubungan persahabatan dengan negara ilahi penyegel surga, tetapi tidak terlalu buruk. Negara ilahi penyegel surga memang memberinya kesan buruk, tetapi ia tahu bahwa hal itu tidak akan terus seperti itu karena ayah dan kakeknya akan tinggal di sana. Kau sudah kembali. Apa yang terjadi? Tanya Suo Kaifeng dengan penasaran. Nanti akan kuceritakan. Untuk sekarang, aku harus melihat prasasti batu warisan, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Tentu saja. Suo Kaifeng mengangguk. Para murid di puncak gunung penyegelan surga kecewa dengan jawaban Yi Tianyun karena mereka juga penasaran ingin mendengar pengalaman Yi Tianyun setelah dia diteleportasi. Tetapi jelas, mereka tidak akan bisa mendengarnya secara langsung. Suo Kaifeng memimpin Yi Tianyun menuju prasasti batu warisan, dan Yi Tianyun merasakan aura agung yang terpancar darinya. Rune ilahi terukir di sekeliling prasasti batu yang mulai diperhatikan Yi Tianyun saat ia mendekat. Terdapat begitu banyak retakan pada prasasti batu tersebut sehingga tampak seperti sudah pecah. Kerusakan pada prasasti batu warisan ini cukup parah, kata Yi Tianyun sambil mengamati prasasti batu warisan dari dekat. Kerusakan itu bukan akibat serangan, melainkan lebih seperti retakan yang disebabkan oleh erosi karena batu itu sendiri perlahan-lahan hancur.
Dengan laju seperti ini, jumlah warisan akan semakin berkurang dalam waktu dekat dan mungkin akan hancur sebelum iblis itu bahkan berhasil membebaskan diri. Warisan Raja Ilahi Penyegel Surga adalah salah satu warisan terkuat yang bisa didapatkan siapapun. Namun, Yi Tianyun tahu bahwa dengan kondisi prasasti batu warisan saat ini, prasasti itu tidak akan mampu memberikan warisan yang layak. Warisan itu hampir habis, dan kita pikir paling banyak yang bisa diberikan sekarang hanya 10 warisan, kata Suo Kaifeng sambil menghela napas kecewa. Negara Ilahi Penyegel Langit telah memberikan warisan itu dengan mudah di masa lalu, karena siapapun dengan kemampuan bawaan yang luar biasa akan menerimanya. Ketika mereka menyadari bahwa lempengan batu warisan itu memiliki batasnya sendiri, semuanya sudah terlambat. Orang-orang yang sebelumnya mempertanyakan hak Yi Tianyun untuk menerima warisan itu kini bungkam karena Yi Tianyun telah memancarkan 10 bintang. Jika ada seseorang yang pantas menerima warisan itu, tak lain adalah Yi Tianyun. 10 kali. Yi Tianyun terkejut karena jumlah warisan jauh lebih rendah dari yang dia harapkan. Tetapi dia mengangguk dan melemparkan liontin giok ke udara. Liontin itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hijau yang mulai memperbaiki tablet batu warisan. Semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan Yi Tianyun. Mereka mengira mustahil untuk memperbaiki prasasti batu warisan. Tetapi sekarang tidak lagi demikian. Bagaimana dia bisa memperbaikinya? Kata Suo Kaifeng dengan terkejut. Yi Yuanlong di sampingnya juga terkejut melihat apa yang dilakukan Yi Tianyun. Tetapi dia memilih untuk tetap diam untuk saat ini. Prasasti batu warisan itu dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Tablet batu warisan telah diperbaiki. Sekarang, kalian dapat memberikan warisan kepada mereka yang berhak. Tetapi gunakanlah dengan sewajarnya agar tidak rusak seperti sebelumnya, kata Yi Tianyun dengan santai. Tampaknya Raja Dewa Penyegel Langit telah meramalkan bahwa tablet batu warisan akan habis dan telah menyiapkan tindakan pencegahan untuk memperbaruinya. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Jika kau tidak memperbaikinya, lempengan batu warisan itu akan hancur, kata Suo Kaifeng dengan penuh rasa terima kasih. Ia selalu merasa terkekang oleh lempengan batu warisan itu, tetapi sekarang setelah diperbaiki, ia bisa lebih tenang setiap kali memberikan warisan kepada murid baru. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, tetua kedua. Kami sangat menyesal atas perilaku kasar kami di masa lalu, kata seorang murid sebelum membungkuk kepada Yi Tianyun. Dia mengakui kemampuan dan kebaikan Yi Tianyun. Dia belum pernah melihat orang seperti itu yang bersedia membantu bahkan setelah diperlakukan tidak pantas. Itulah mengapa popularitas Yi Tianyun di negara ilahi penyegelan surga melonjak tinggi. Bangun. Kau tidak perlu membungkuk karena masalah sepele seperti itu. Yi Tianyun berkata dengan santai sambil melambaikan tangannya ke arah muridnya. Terima kasih banyak, tetua kedua. Murid itu berdiri dan sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. Yi Yuanlong merasa lega karena mengira Yi Tianyun masih punya waktu lama untuk diakui sebagai salah satu tetua di negara ilahi penyegelan surga, karena dia tidak memiliki pengaruh apapun di dalam negara ilahi penyegelan surga. Untungnya, ternyata bukan itu yang terjadi. Sekarang, aku akan mendapatkan warisanku sendiri, kata Yi Tianyun sambil mengulurkan tangan dan menyentuh prasasti batu warisan. Batu itu tiba-tiba bersinar keemasan, dan dia sekali lagi diteleportasi ke tempat lain. Apa? Apakah dia akan masuk ke dalam prasasti batu warisan sekarang? Apakah prasasti batu warisan memang memiliki mekanisme seperti itu sejak awal? Orang-orang di tempat kejadian sekali lagi terkejut dengan perkembangan peristiwa yang melibatkan Yi Tianyun. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini selama mereka bergabung dengan negara ilahi penyegelan surga. Akhirnya, ada seseorang yang pantas. Sebuah suara berat terdengar saat Yi Tianyun membuka matanya dan mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Ia melihat seorang pria parubaya yang baik hati di depannya. Yi Tianyun bingung dan melihat sekeliling saat menyadari bahwa ia berada di dalam sebuah gubuk. Pria parubaya itu tersenyum dan perlahan duduk di kursi sambil dengan ramah memberi isyarat kepada Yi Tianyun untuk duduk di depannya. Leluhur, seru Yi Tianyun saat menyadari siapa sebenarnya pria parubaya ini. Ia segera berlutut untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada pria itu. Tak diragukan lagi bahwa pria parubaya di hadapannya saat ini adalah Raja Ilahi Penyegel Surga itu sendiri. Bab 734. Tingkat kultivasimu luar biasa. Di usia semuda ini, kau sudah mencapai tahap Raja Suci tingkat 1. Bagaimana kau bisa berkultivasi secepat ini? Saat aku seusiamu, kurasa aku paling banter hanya mencapai inti roh. Tapi kau sudah mencapai tahap Raja Suci. Ini sungguh menakjubkan, kata Raja Ilahi Penyegel Langit dengan kagum. Banyak ahli yang bisa disebut jenius, tetapi hampir tidak ada yang bisa mencapai tingkat Raja Suci pada usia Yi Tianyun. Leluhur terlalu memuji saya. Saya hanya sedikit beruntung,
Itu saja, kata Yi Tianyun dengan rendah hati. Keberuntungan juga merupakan salah satu kekuatan yang dibutuhkan untuk berkultivasi. Tidak seorang pun bisa berhasil jika mereka tidak memiliki keberuntungan di pihak mereka. Namun, tanpa kerja keras, Anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan, kata Raja Dewa Penyegel Langit sambil tersenyum. Kata-katanya sangat tepat sasaran karena dia hanya mengandalkan kekuatannya untuk mengatasi segalanya. Tak dapat dipungkiri, dia telah melakukannya dengan bantuan sistem. Tetapi semua itu adalah usahanya sendiri untuk menyelesaikan semua misi dan mendapatkan semua poin gila ini untuk meningkatkan kultivasi dan seni bela dirinya. Dengan mengingat hal itu, Yi Tianyun hanya tersenyum pada Raja Dewa Penyegel Surga tanpa berkata apa-apa. Leluhur, bolehkah aku bertanya mengapa kau membawaku kemari? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Ya, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Aku tahu bahwa perang belum dimulai. Jika tidak, aku tidak akan bisa memanggilmu ke sini, kata Raja Ilahi Penyegel Langit dengan hikmat. Perang? Apakah perang yang dibicarakan leluhur itu ada hubungannya dengan iblis yang disegel di dunia fana? Yi Tianyun bertanya dengan penasaran. Dia memikirkan seperti apa perang selain itu, tetapi dia tidak melihat hal lain yang penting. Sepertinya kau sudah mengetahui tentang iblis-iblis itu. Ya, masalah ini bermula dari penyegelan iblis itu. Dahulu kala, iblis itu tiba-tiba muncul entah dari mana dan mulai membunuh orang. Tidak ada yang tahu detail tentang makhluk itu, dan kita tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengannya karena ia tanpa henti menyerang setiap makhluk hidup yang dilihatnya. Kata Raja Ilahi Penyegel Surga sambil melambaikan tangannya untuk menciptakan bayangan hantu. Ras roh jahat. Yi Tianyun berkata dengan terkejut saat ia mengingat ciri khas ras roh jahat yang menyerupai bayangan hantu yang diciptakan oleh Raja Dewa Penyegel Surga. Apakah kau sudah tahu tentang ras roh jahat? Tanya Raja Ilahi Penyegel Surga dengan terkejut. Ya, mereka adalah ras yang pernah kuhadapi di masa lalu, kata Yi Tianyun jujur. Apakah penampilan iblis itu menyerupai ras roh jahat? Tanya Yi Tianyun penasaran. Ada kemungkinan bahwa ras roh jahat itu sendiri adalah keturunan iblis. Aku khawatir ras iblis telah diam-diam menunggu waktu yang tepat untuk mendominasi 3 dunia. Ketika kami mengetahui tentang mereka, kami bertiga Raja Ilahi mencari ke setiap sudut dan celah di 3 dunia tetapi tidak pernah menemukan apapun tentang iblis itu, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan kecewa. Leluhur, apakah ada hal yang belum kau ceritakan padaku? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Apakah maksudmu keturunan mereka yang mungkin? Tanya Raja Ilahi Penyegel Langit dengan sedikit rasa takut dan khawatir di wajahnya. Ya, maksudku, pasti ada alasan mengapa kau menunjukkan ras roh jahat kepadaku tadi. Apakah bayangan hantu yang kau tunjukkan kepadaku tadi menyerupai iblis? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Aku khawatir memang begitu. Setelah iblis itu disegel, kekuatan ras roh jahat tiba-tiba termanifestasi dalam beberapa ras. Aku khawatir jumlahnya telah berlipat ganda, tetapi seharusnya tidak sebanyak itu, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan ekspresi khawatir. Yi Tianyun kini mengerti mengapa ras roh jahat terus-menerus mencari harta karun. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk menemukan dan membebaskan leluhur mereka dari segel, bukan harta karun. Aku tidak menyangka iblis itu punya trik seperti itu. Ras roh jahat memiliki banyak wujud karena mereka sering berbaur dengan ras lain. Karena itu, tidak terlalu aneh melihat salah satu dari mereka dalam wujud manusia. Kita mengabaikan informasi ini di masa lalu, dan sekarang, mereka jelas telah menancapkan akarnya di 3 dunia, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jadi, apa rencanamu, leluhur? Tanya Yi Tianyun. Untuk saat ini, langkah terbaik adalah mendapatkan semua warisan dan mengumpulkan banyak rune ilahi. Pasti ada cara untuk melemahkan mereka, dan kau harus menemukan cara itu untuk memenangkan perang, kata Raja Ilahi Penyegel Langit dengan ekspresi serius. Tapi pengaruh mereka tidak terlalu kuat, dan aku sudah membunuh salah satu dari mereka. Aku tidak tahu apakah ada ras roh jahat lain di luar sana, tapi kurasa mereka tidak akan menjadi masalah bagiku saat ini. Yi Tianyun berkata sambil mencoba mengingat apakah dia pernah melihat ras roh jahat lain di luar sana. Tapi yang lebih penting, kemana perginya ketiga Raja Ilahi di masa lalu? Sepertinya tidak ada catatan tentang keberadaan kalian bertiga. Yi Tianyun bertanya dengan penasaran. Kita bertiga pergi untuk mencari cara menembus tingkat kultivasi yang lebih tinggi, atau menemukan tempat kultivasi yang lebih baik. Dengan sumber daya di dunia ini, mustahil bagi kita untuk menembus batas. Mustahil bagi kita untuk mengalahkan iblis itu tanpa menyegelnya. Karena itu, satu-satunya pilihan kita adalah menemukan cara untuk menembus batas dan membunuhnya setelah kita membangun kekuatan yang cukup, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan hikmat.
Tapi ini sudah terlalu lama. Tidak ada catatan yang mengatakan bahwa kalian semua sudah kembali, kata Yi Tianyun sambil mengerutkan kening. Aku sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku hanyalah jejak dari indera ilahi Raja Ilahi Penyegel Langit. Aku hanya memiliki ingatan tentang Raja Ilahi Penyegel Langit sebelum dia meninggalkan negara Ilahi Penyegel Langit. Ada kemungkinan bahwa Raja Ilahi telah meninggal di luar karena dunia di luar 3 dunia belum dipetakan, dan tidak ada yang tahu bahaya yang dimilikinya, kata Raja Ilahi Penyegel Langit dengan hikmat. Apakah ada dunia lain selain 3 alam? Yi Tianyun bertanya dengan rasa ingin tahu karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi semacam itu. Tentu saja, jika tingkat kultivasi kalian terlalu rendah, tidak mungkin kalian bisa pergi ke sana. Tetapi begitu kalian mencapai tingkat Raja Ilahi, kalian akan dapat pergi kapanpun kalian mau. Itulah mengapa kami bertiga memilih untuk pergi dan mencari tempat yang lebih baik untuk melakukan terobosan, kata Raja Ilahi Penyegel Langit dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mengangguk karena mengerti apa yang terjadi dengan Raja-Raja Ilahi. Ada dunia lain yang menunggu di luar 3 alam bagi mereka yang telah mencapai tingkat Raja-Raja Ilahi, dan kesanalah Raja-Raja Ilahi pergi. Mereka tidak mati di suatu tempat di 3 alam, melainkan mencari peluang di dunia lain. Namun tampaknya mereka terjebak dalam semacam masalah yang mencegah mereka kembali dan menghadapi iblis itu. Bab 735. Karena kau sudah mengizinkanku masuk, pasti ada hal lain yang ingin kau sampaikan, kata Yi Tianyun sambil mengganti topik pembicaraan. Ya, iblis itu harus memecahkan segel untuk melarikan diri, tetapi itu tidak akan terjadi sesuai keinginannya. Kekuatan kami berada di 3 alam, dan selama kau menggunakan kekuatan kami, iblis itu dapat disegel sekali lagi. Sekarang, di alam surga, kau memiliki 10 alat ilahi, atau lingkaran bintang, yang menyimpan kekuatanku. Setelah kau menggunakan semua kekuatan yang tersimpan di dalam lingkaran bintang, kekuatanku akan terwujud dan melepaskan serangan terkuat ke arah iblis itu, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan hati-hati. Bukankah alat-alat ilahi itu akan rusak setelah penggunaan yang begitu ekstrim? Tanya Yi Tianyun dengan cemberut di wajahnya. Ya, kau benar, tapi ini harus dilakukan agar bisa mendapatkan hasil maksimal, kata Raja Dewa Penyegel Langit dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mengangguk karena mengerti maksud Raja Dewa Penyegel Langit, tetapi ia berencana menggunakannya sebagai upaya terakhir. Setidaknya, ia tidak ingin alat ilahi yang luar biasa seperti itu hancur. Bagaimana dengan alam-alam lainnya? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Kekuatan Raja Ilahi Pencipta Surga tersimpan di altar ilahi pendaki surga, dan kau dapat menggunakannya setelah menjadi penguasanya. Tapi itu tidak harus demikian. Selama kau memiliki hubungan baik dengan pewarisnya, aku yakin mereka akan membantumu karena itu juga merupakan kehendak leluhur mereka, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan hikmat. Yah, itu seharusnya bukan masalah. Aku sudah menjadi pewaris Raja Ilahi Pencipta Surga, kata Yi Tianyun jujur. Baiklah, jika demikian, kalian harus menjaga altar ilahi pendakian surgawi dengan hati-hati. Raja Ilahi Pencipta Surga tidak meninggalkan sumber daya sebanyak yang kami tinggalkan. Jika kalian tidak menjaganya dengan sungguh-sungguh, sumber daya itu bisa habis tanpa ada cara untuk memulihkannya. Sekarang, untuk bagian terakhir adalah kekuatan Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno yang bersemayam di bawah dunia bawah surgawi, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan hikmat. Kekuatan Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno? Roh alat tadi mengatakan bahwa aku harus menemukan keturunannya. Apakah itu masih berlaku? Yi Tianyun bertanya dengan penasaran. Ya, kekuatan yang kukatakan tadi harus diberikan oleh keturunan Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno yang mungkin masih bersemayam di dunia bawah surgawi. Jika kekuatan kita digunakan secara bersamaan, seluruh 3 alam akan tertutup oleh penghalang ilahi, yang akan menekan iblis dan mencegahnya melarikan diri, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan hikmat. Ini sangat dahsyat. Terakhir kali aku periksa, kurasa kekuatan iblis itu berada di tahap puncak Raja Dewa. Apakah kau yakin sumber daya yang ditinggalkan oleh ketiga Raja Dewa itu akan cukup? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Tidak apa-apa. Selama tingkat kultivasinya masih setara dengan Raja Ilahi, kita seharusnya bisa mengatasinya. Saat pertama kali kita menyegel iblis itu, kultivasinya lebih tinggi dari itu, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan sungguh-sungguh. Jadi, yang perlu kulakukan sekarang hanyalah mengumpulkan sumber daya yang kalian bertiga tinggalkan dan mengaktifkannya saat iblis itu berhasil melarikan diri, lalu menyegelnya kembali, tanya Yi Tianyun untuk memastikan. Bukannya dia tidak yakin dengan misi saat ini, tetapi alur pemikiran mereka cocok. Raja Dewa Penyegel Surga mengangguk membenarkan perkataan Yi Tianyun dan menghela napas lega. Dia tahu bahwa membunuh iblis itu adalah tugas yang mustahil.
Karena itu, sungguh melegakan mengetahui bahwa seseorang akan menyegel iblis itu sekali lagi di masa depan. Aku tahu ini sulit bagimu, leluhur. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu harga yang kau bayar untuk melakukan semua ini. Yi Tianyun berkata sambil menggelengkan kepalanya, mengabaikan ketidakpedulian para kultivator lainnya. Kami sebenarnya tidak peduli tentang itu. Kami tidak pernah benar-benar memperhatikan reputasi kami sendiri. Lagi pula, itu bukanlah hal yang penting bagi kami. Bisakah reputasi melindungi kami dari iblis? Tidak, kurasa mereka juga tidak akan peduli, kata Raja Ilahi Penyegel Surga dengan acuh tak acuh. Kurasa cukup basa-basi untuk hari ini karena energiku mulai menipis. Sebagai gantinya, aku akan memberikan ingatanku kepadamu, yang merinci hal-hal yang perlu kau lakukan. Kata Raja Ilahi Penyegel Surga sambil mengulurkan tangan dan menarik seuntai ingatan lalu menanamkannya ke kepala Yi Tianyun. Yi Tianyun menyerap ingatan itu tanpa perlawanan dan mendapatkan informasi yang jauh lebih detail dibandingkan dengan ingatan yang diberikan oleh tablet kuno penekan batu surgawi. Selain itu, warisan Raja Ilahi Penyegel Langit juga tercampur dalam ingatan tersebut, yang membuatnya lengkap. Aku serahkan semuanya padamu, anak muda. Aku tahu kau harus menempuh jalan yang penuh duri, tapi kuharap kau menemukan keberanian dan tekad untuk melewatinya, kata Raja Ilahi Penyegel Surga sambil tersenyum. Yi Tianyun mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus berurusan dengan iblis itu dengan cara apapun karena dia harus melindungi orang-orang yang dicintainya dari iblis itu. Terima kasih, leluhur. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Yi Tianyun sambil merasakan motivasi meluap di tubuhnya. Dia tidak akan berhenti hanya dengan menyegel iblis itu, karena dia ingin membunuhnya untuk menyingkirkan pengaruhnya sekali dan selamanya. Bagus sekali. Sekarang gunakan pengetahuan yang kuberikan tadi untuk menemukan apa yang kau butuhkan. Aku sarankan kau mencari orang untuk membantumu. Raja Dewa Penyegel Langit berkata dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mengangguk dan segera kembali ke puncak Gunung Penyegel Langit sekali lagi. Apakah warisan itu sudah selesai? Tanya Suo Kaifeng dengan penasaran. Ya, dan sekarang saatnya aku pergi, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah ketika mendengar bahwa Yi Tianyun ingin pergi. Tetua kedua, tidak bisakah Anda tinggal? Kami tahu bahwa kami telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, tetapi kami dengan tulus memohon pengampunan Anda dan tetap tinggal di sini untuk memimpin bangsa ilahi penyegelan surga, kata murid itu dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka memohon agar Yi Tianyun tetap tinggal karena kehadiran Yi Tianyun sangat dibutuhkan sehingga mereka tidak bisa begitu saja membiarkan Yi Tianyun pergi. Bersambung.